Rara. Oke, selamat malam semuanya. Ya, saya sapa-sapa dulu sedikit ya, Mas Dimas Ukin. Halo, masih masih ingat ya? Eh, Propset LKS ku kemarin. Wah, halo halo Ubaid. Ketemu lagi kita. Mas Sajat. Oh, ini Sajat Kun di Instagram bukan ini? Oke, bentar ya sambil saya siapin share screen-nya ya. Mohon bersabar sebentar. Ya, Mas Torik, halo Mas Raihan. Halo, salam kenal, salam kenal. Nice to meet you. Oke. Saya izin share screen ya kalau begitu. Tes, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, harusnya udah kelihatan ya. Oke deh, bentar buka chat. Sip, sip, sip. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Python Gel Iceberg. Saya punya banyak sekali hal-hal menarik yang ingin saya bagikan ke kalian. Tapi pertama-tama, saya bakal tarik kalian kembali ke tahun 1990. Ini adalah tahun di mana Python pre 0.9 pertama dirilis. Kalau kalian cek-cek history Python, mungkin ada yang bilang kayak birth-nya itu tahun 1991 gitu di Python 0.9. Tapi sebenarnya sebelum itu udah ada banyak development sebenarnya ya. Salah satu buktinya adalah kita bisa lihat nih ada commit di GitHub si Python ya, yang age-nya itu 35 tahun lalu ya teman-teman ya. 35 tahun lalu berarti pada tahun 1990. Sini, ini kita bisa lihat nih. Sini, itu 20 Desember 1990. Nah, pada zamannya Python seperti ini, ya, Python itu punya masalah yang besar sebenarnya. Nah, Python ini sebenarnya nggak punya metode untuk konversi input menjadi tipe data lain gitu. Jadi input itu kan biasanya string ya. Nah, dan kita nggak punya metode untuk convert ke tipe data lain gitu. Jadi misalnya nih kalau di Python sekarang ya Python 3, kita misalnya coba convert string gitu jadi angka gitu ya. Nah, seperti ini. Sangat sederhana kan? Nah, tapi pada masanya tidak seperti itu, chat. Nih, seperti ini kita lihat fungsi boolean in misalnya di sini. Nah, di sini kalian lihat error itu in argumen itu harus float atau int. Jadi sebenarnya pada zaman dulu itu nggak ada tuh apa namanya? Oh maaf, saya apa ya? Pada zaman dulu itu belum ada tuh sebenarnya metode untuk konversi integer menjadi string menjadi integer gitu. Dan banyak yang hal lain juga lebih problematik lagi. Gimana kalau kita mau input list? Gimana kalau kita mau input dictionary? Gitu. Gimana kalau kita mau input data type yang lain? Gitu. Nah, karena ada masalah ini, gitu, orang-orang pada masanya mereka belum terlalu berpikir mengenai cyber security lah ya. Jadi mereka berpikir bagaimana kita mengambil input user, setelah itu kita evaluasi aja jadi kode Python lagi gitu. Nah di Python 3 mungkin kalian kenal ini dengan sebutan eval ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masukin input kita berupa apapun ini, nanti dia bisa konversi gitu. Jadi dari string bisa jadi object list gitu atau bisa jadi dictionary. Nah seperti itu. Misalnya gini. Nah, nanti dia bisa otomatis konversi gitu. Nah, dan ini ketika mereka berpikir seperti ini, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang jenius gitu, karena itu sangat convenient ya bagi mereka ya. Nah, karena saking convenientnya ini, maka mereka itu justru di fungsionalitas seperti ini itu dibangun langsung dalam fungsi inputnya. Mana nih? Built-in input, coba. Nah, di fungsi built-in input itu kalau kalian lihat dia itu beneran di run ya. Jadi standar input apa namanya? Inputnya user itu beneran di run sebagai kode Python gitu. Nah, karena di run sebagai kode Python supaya menghasilkan outputnya berdasarkan objek yang ditentukan gitu. Dan eh desain yang agak mungkin di zaman sekarang kalian melihat ini desainnya agak aneh ya. Gimana ceritanya kita eksekusi semua input user gitu. Tapi desain yang lumayan convenient pada masanya ini itu berlangsung terus sampai 17 tahun kemudian teman-teman, sampai tahun 2008 di mana ketika Python 3 rilis fungsi input itu beneran itu dibuang dan digantikan dengan input yang return string biasa. Selama 17 tahun itu orang-orang mulai melihat kembali gitu seberapa anehnya pemilihan desain input tersebut gitu ya. Ketika ya ini biasa meme-nya gitu ya. Kita mau bikin bahasa program yang nyaman gitu kan, tapi karena nggak bisa apa namanya konversi input user, jadi kita execute aja semua user input sebagai sebuah kode Python gitu. Nah, dan masalahnya di sini adalah eh, orang-orang pada masa itu bisa aja berargumen bahwa ini sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, kenapa? Karena
Python input itu sendiri itu punya banyak restriction sebenarnya. Nah, jadi misalnya nih, yang pertama adalah kita cuma bisa eksekusi satu line doang, ya kan? Jadi kalau misalnya ini coba saya ambil Python 2 nih, Python 2. Nah, kalau misalnya saya input, kalau saya enter itu kan langsung langsung selesai kan? Apa namanya? Langsung nggak bisa saya enter ke new baris baru gitu kan. Nah, jadi itu salah satu yang pertama, apa namanya? Restriction pertama. Jadi mungkin itu beneran handicap kemampuan kita untuk eksekusi kode Python. Yang kedua adalah kita nggak boleh eh, pasang statement. Ya, jadi yang dievaluasi itu adalah expression doang. Nanti saya akan jelasin bedanya apa. Yang dievaluasi itu adalah expression doang, nggak bisa statement. Jadi satu-satu yang paling sederhana kita nggak bisa import, gitu ya. Kalau kita lakukan seperti ini, nanti dia bakal bilang invalid syntax, gitu. Atau kalau misalnya kita tulis sesuatu kayak if satu misalnya ini. Nah, if juga nggak bisa. If itu dianggap statement, ya. Jadi dia itu cuma bisa mengevaluasi ekspresi. Jadi misal kayak satu plus satu itu expression, gitu. Nah, itu salah satu problem keduanya. Terus habis itu, yang problem ketiganya adalah nggak bisa variable assignment. Nah, variable assignment yaitu self explanatory lah ya. Jadi misalnya kayak gini, nah itu nggak bisa juga nih, invalid syntax juga nih. Nah, karena variable assignment itu sebenarnya terhitung statement juga. Jadi itu sebenarnya nggak boleh, nggak bisa dieksekusi gitu. Jadi yang dievaluasi itu sebenarnya cuman em, expression doang, gitu ya. Nah, tapi nanti ini baru tiga ini nih, kita bakal lihat bahwa ternyata melewati restriction 3 ini untuk mendapatkan full command atau apa namanya full control ya alias RCE biasanya ya, remote code execution atau biasa kita sebutnya dapat shell ya. Untuk dapat shell itu ternyata sangat gampang gitu teman-teman ya. Nah, dan karena sangat gampang, akhirnya orang-orang mikir nih, oh, ini fiturnya kita masih mau keep nih sebenarnya. Fiturnya kita masih mau keep, tapi kita mau bikin dia aman. Gimana caranya? Akhirnya mereka tambahkan lah tuh, makin banyak dia tambahin restriction, dia tambahin restriction, dia tambahin restriction, sehingga eh, program yang dijalankan itu kira-kira mirip seperti penjara teman-teman ya. In essence, di mana kita bisa eksekusi kode Python ya, tapi kita itu sangat terbatas gitu. Kita nggak bisa akses keluar, kita nggak bisa baca file, kita nggak bisa tulis file keluar, kita nggak bisa dapat shell, dan kita nggak bisa dapat bash dan semacamnya seperti itu. Nah, em, jadi kombinasi dari apa eksekusi Python dan juga apa konsep jail ini itu yang sering kita sebut dengan PyJail, teman-teman. Nah, hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Bill Elim. Saya adalah student at Binus University dan saya pentester di Cyclab Indonesia. Tapi saya paling terkenal sebagai seorang CTF player. Dan saya kasih tahu ke teman-teman ya, saya akan menceritakan ke teman-teman bagaimana sesama CTF player ini mempush batas PyJail ini ke limit yang nggak bisa kalian komprehensi. Ini dia The PyJail Iceberg Explain. Oke, nice. Sudah kayak video YouTube ya. Nah, sekarang kita masuk ke surface levelnya dulu ya, teman-teman ya. Kita masuk ke surface-nya dulu. Ini yang permukaan masih langit nih, ceritanya nih, ya kan? Gimana sih caranya? Kita bypass tiga restriction itu dulu deh. Kita kita bypass tiga restriction yang di awal itu dulu deh. Nah, untuk tahu caranya itu, kita pertama harus tahu dulu gimana caranya kita bikin shell sebenarnya di Python. Nah, cara kita bikin shell di Python, itu kita bisa dengan dua line ini sebenarnya bisa nih. Jadi kita mana nih? Nah, jadi kita bisa seperti ini aja nih, teman-teman. Nah, kalau saya simpan misal a.py, nah, nanti kalau misalnya saya execute, misalnya gini. Nah, nanti saya udah dapat gel ya, gel sorry, dapat shell ya langsung ya. Nih. Nah, sangat simpel kan teman-teman ya. Tapi jadi ini payloadnya, ini payload paling sederhananya sebenarnya seperti ini gitu. Nah, tapi payload seperti ini itu sebenarnya melanggar aturan kita gitu. Jadi apa namanya kalau kita masukin di input ini nggak bakal jalan. Nah, kok bisa gitu? Nah, karena kalau kita lihat nih, pertama dia ini dua line ya kan. Jadi melanggar aturan one line only. Setelah itu dia itu mempunyai statement gitu ya. Itu statement import nih. Buat teman-teman yang apa namanya biar gampang nih ya, import itu yang warna merah nih di sini nih. Yang warna merah itu semua import. Jadi kalau misalnya saya nulis kayak if gitu ya. Nah, ini nih, ini import ini apa namanya? Ini statement gitu ya. Ini bukan statement kebetulan, ini komparasi. Tapi kira-kira ini ya, tapi kira-kira yang kebanyakan yang keyword itu yang warna merah itu semua semua statement ya. Kita sebutnya statement. Gitu. Nah, jadi ini pertama dulu ini yang mau kita kita apa namanya kita kulik dulu pertama ini ya. Gimana caranya kita dapetin shell kalau misalnya cuma boleh satu line dan kita nggak boleh pakai statement gitu. Alias kita nggak boleh import berarti kan ya. Nah, hal pertama yang didapetin oleh orang-orang adalah
ternyata import itu bisa kita ubah menjadi sebuah function aja, teman-teman. Nah, jadi apa namanya? Statement import kayak gini itu sebenarnya equivalent sama seperti ini. Dia bikin variabel nih sama dengan setelah itu dia pakai fungsi underscore underscore import. Nah, ini fungsi yang agak tersembunyi ya di Python ya. Dia pakai underscore underscore import, setelah itu di assign sesuai namanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita execute nih import, nah seperti ini misal import OS gitu misalnya. Nah, nanti returnnya adalah sebuah modul gitu ya. Dan ini bentuknya fungsi sekarang kan. Ini bukan merah lagi ya. Ini bentuknya fungsi nih. Jadi sekarang udah bisa dieksekusi. Sorry. Seperti itu. Nah, terus karena dia ini returnnya modul, maka bisa di-chaining aja nih. Jadi kalau misalnya kita mau ambil os.system sh misalnya, nah nanti kita bisa ubah aja nih payloadnya jadi seperti ini. Jadi import os, terus langsung ambil .system. Itu, seperti ini. .system, setelah itu kita dapetin shell-nya. Seperti itu. Nah, ini payloadnya udah jalan nih. Ini payloadnya udah jalan kalau misalnya di, apa namanya, di input ya. Nah, ini biar biar gampang kita pakai Python 3 aja, tapi kita pakai eval ya. Ini sebenarnya sama aja jadinya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin nih import os.system.sh seperti ini, nah, nanti kita langsung dapat shell, oke? Nah, gitu. Eh, Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ada satu lagi mungkin ya yang perlu saya jelasin. Jadi eh, sebenarnya untuk eksekusi kode Python itu ada dua, ya. Ada eval, ada juga exec, teman-teman. Ya. Nah, eval sama exec bedanya apa? Nah, exec ini dia itu nerima exec ini dia itu nerima sorry, nerima statement. Ya, nerima statement. Jadi saya bisa nih, saya exec import OS gitu misalnya. Nah, itu dia jalan gitu. Terus nanti OS-nya langsung kepanggil gitu. Nah, jadi itu bedanya ya teman-teman exec. Jadi sebenarnya in a sense kalau misalnya kalian dapatnya itu exec, nah itu berarti kalian udah bisa run statement ya. Jadi itu satu satu less restriction yang kita bisa lepasin gitu. Nah, terus satu juga nih yang mungkin mungkin teman-teman udah agak tahu dikit lah ya, yaitu Python itu sebenarnya nerima titik koma ya. Python itu nerima titik koma. Jadi saya bisa kayak gini nih. Nah, tuh sebenarnya bisa gitu. Jadi kita itu bisa gabungin beberapa instruksi dalam satu line aja gitu. Essentially dia nge-bypass aturan one line restriction itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau punya beberapa beberapa kode, nah makanya kita bisa simply apa namanya, pakai titik koma aja. Nah, tapi titik koma ini itu adalah statement juga teman-teman ya. Titik koma ini statement nih, merah nih warnanya. Nah, karena dia statement juga, maka kita cuma bisa pakai itu kalau ada di exec. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya gitu doang sih ya Surface ya. Semoga belum pada pusing ya. Nah, jadi Surface itu cuma apa namanya, payload paling basic basic dari PyGel ini seperti ini. Sama eh, Python support semicolon sama exec gitu ya, beda sama eval gitu ya. Nah, tapi exec itu agak boring sih ya karena dia terlalu banyak apa memberi leluasa gitu. Jadi kalau bisa kita bahasnya nanti seputaran eval aja nanti ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke mungkin yang lebih yang main PyGel. Ini main PyGel kalau misalnya orang-orang baru belajar CTF gitu ya. Nah, oke, ini saya apa namanya? Saya langsung contohin aja. Jadi setupnya buat soal-soal PyGel biasanya itu kita bisa bikin nih, misal child.py misalnya. Nah, biasanya kita tulis seperti ini nih, misal expression sama dengan input, gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa bikinin blacklist. Nah, ini bentuk restriction kita. Jadi kita bisa blacklist nih. Misal kita mau blacklist, kita blacklist semua kita blacklist semua eh, keyword-keyword yang berbahaya aja deh gitu ya. Nah, kita blacklist payload kita tadi aja. Misalnya kita blacklist import, lalu kita blacklist OS, lalu kita blacklist ada. Nah, setelah itu kita blacklist system, setelah itu kita blacklist SH ini misalnya ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa loop nih. Jadi for blacklist, nah terus habis itu if word in expression, maka kita tinggal print no wordnya, apa yang nggak boleh. Setelah itu kita exit. Kalau misalnya dia valid, maka baru kita eval ini. Oke, gini aja. Jadi kalau kita run lagi nih, misal child.py. Nah, kalau misalnya kita run kode yang sederhana, misal 1, 2, 3 gitu, nanti dia bisa ngeprint gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita runnya sesuatu yang lain gitu, misalnya yang tadi, nah gini aja nih. Nah, nanti itu dia langsung bilang nggak boleh pakai ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bypassnya? Nah, ini bentuk bentuk apa namanya olahraganya udah seperti ini sebenarnya teman-teman. Jadi tinggal
diputer otak aja gimana caranya kita bisa nge-bypass blacklistan ini gitu. Tapi nanti semakin dalam di iceberg nanti saya bakal tunjukin cara lain. Nah, jadi yang pertama adalah saya mau bahas dulu yang bentukannya udah beneran string gitu. Jadi kan sebenarnya apa namanya payload kita itu sebenarnya terdiri dari import, nama metodenya sama komennya seperti ini kan. Nah, sekarang saya bahas dulu yang dua ini nih. Yang dua ini tuh gampang karena dia bentuknya udah string langsung. Nah, di Python string itu bisa dijumlahin ya. Jadi kita bisa kasih gini nih. Set, O tambah S tambah H. Udah kelar. Nah, ini nanti nggak bakal, ini kan agak kesambung. Nah, ini otomatis sudah ke bypass gini. Sangat sederhana kan, gampang lah ini. Nah, tapi yang masalahnya adalah import sama sistem ini. Nah, gimana nih caranya kita bypass seperti ini? Nah, caranya adalah kita harus bikin dia apa namanya? Keluar dari apa ya? Keluar dari kode seperti ini dan kita harus bikin dia menjadi dalam sebuah string gitu. Jadi kita harus dot something 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 gitu terus habis itu mungkin baru kita masukin sistem sebagai string gitu. Nah, apakah bisa? Jawabannya bisa, teman-teman. Jadi di Python itu punya yang namanya get attribute ini. Nah, sebuah objek itu punya yang namanya get attribute. Nah, get attribute ini apa? Get attribute itu sebenarnya sama aja nih. Misal saya import OS, terus habis itu os dot get attribute. Nah, sistem gitu misalnya. Nah, nanti dia bakal return juga, sama aja gitu. Sama aja sama kita panggil seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah karena kita pakai metode get attribute ini, nah maka apa namanya nama atributnya itu kita bisa jadiin string gitu. Nah, karena kita bisa jadiin string, kita bisa pakai eh, metode yang sama gitu. Kita tinggal pisahin aja seperti itu. Nah, terus terakhir import ini gimana? Nah, import ini kan nggak ada awalannya kan, nggak ada objek awalnya yang kita bisa pakai get attribute kan. Nah, tapi sebenarnya ada teman-teman. Ya, jadi ini tersembunyi lagi di Python ya, namanya built-ins. Ya kan. Nah, built-ins ini adalah modul yang isinya adalah fungsi-fungsi yang kalian selalu pakai tanpa perlu import. Jadi kayak print, input itu semua ada di modul namanya built-ins. Nah, jadi kita bisa pakai eh, metode yang sama lagi nih. Kita bisa built-ins, get attribute. Nah, setelah itu baru kita masukinnya jadi string. Which, habis itu kita masukin lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mungkin kita kita biar keep track aja ya seberapa gila payload kita nanti ya. Kita biar kita bisa keep track, kita kita tulis payload original kita. Oke. Nah, jadi payload kita yang awalnya segini sekarang karena dikasih blacklist, sekarang kita putar otak, akhirnya kita bikin payload seperti ini. Nah, ini kita verifikasi dulu bisa jalan atau enggak. Aman, dapat shell. Oke? Sangat simpel, ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ban lebih banyak hal lagi bisa nggak ya? Boleh, gas. Ini request dari Rizky Agung, terima kasih. Nah, gimana kalau saya ban satu lagi nih? Saya mau ban petik satu, sama saya mau ban petik dua. Ya, sekarang kita nggak bisa pakai string sama sekali. Nah, gimana ya teman-teman caranya? Kalau kita nggak bisa pakai string sama sekali. Nah, sekarang kita harus punya cara untuk bikin sebuah karakter gitu ya. Kita harus bikin cara buat bikin sebuah string tanpa petik. Gimana caranya? Nah, ada banyak cara sebenarnya ya. Tapi kalau cara paling gampang adalah kita bisa pakai salah satu built-in function lagi namanya CHR gitu. Nah, CHR ini mengkonversi angka menjadi integer, menjadi integer. Angka menjadi string aja, sesimpel itu. Jadi kayak ini 65 itu A gitu. Nah, ini kalau kalian nggak tahu angkanya dari mana itu dari ASCII table ya. Teman-teman mungkin bisa dicari sendiri. Mungkin di luar scope penjelasan saya. Nah, ASCII table ini apa namanya? Char ini itu bisa dijumlahin juga. Jadi kalau kita jumlahin nih 66, nah nanti kita bisa nge-construct string seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, eh biar lebih gampang ya. Ini kita bakal karena nanti kita bakal apa chaining char ini banyak banget nih. Nah, kita bakal bikin satu script nih. Nah, ini kita juga belajar scripting ya kalau kita main PyGel ya. Nah, kita bikin helper.py aja. Nah, terus kita bikin misalnya payloadnya adalah apa ya? Import misalnya. Nah, terus habis itu kita loop aja tiap huruf. Setelah itu kita tinggal print gimana ya? Mungkin f-string aja. Nah, jadi chr ort i. Nah, ort itu adalah kebalikannya. Jadi ort itu kalau dari karakter dia jadi angka gitu.
Jadi nanti dia jadiin angka, habis itu kita wrap aja nanti, biar dia bisa ini, biar dia bisa ngeprint semuanya. Terus habis itu, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita run helper script kita, nah nanti dia bentukannya jadi kayak gini. Dan kalau kita eksekusi nanti dia bakal nge-create string yang ada di atas ini. Nah, kita coba ya. Tuh, bentukannya jadi import. Nah, jadi sekarang kita udah punya helper script-nya. Sekarang tinggal kita masuk-masukin lagi nih. Nah, ini biar ada sejarahnya kita bisa simpan. Nah, jadi import. Sekarang kita ganti dulu. Nah, setelah itu lanjut lagi OS. Set. Ambil lagi. Masukin lagi di sini. Nah, terus habis itu mungkin ada apa? Sistem sini. Masukin lagi di sini. Set. Dan terakhir SH. Ini. Oh, BTW kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja ya teman-teman ya. Bisa di chat atau apa namanya? Raise hand mungkin ya. Nah, nggak usah apa? Nggak usah tunggu sesi tanya jawab lah biar biar ini. Biar kalian masih bisa ngikutin. Nah, sekarang ini udah ke bypass nih. Ya. Karena udah nggak ada titik koma, nggak ada SH, nggak ada sistem, nggak ada OS, nggak ada import. Sekarang kita coba apakah masih bisa. Udah pusing ya. Ini baru yang paling atas teman-teman. Iya teman-teman. Ini baru yang paling atas ya teman-teman. Dan kita waktunya mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin cuma 1-2 jam. Belum pusing gas. Aman aja. Oke, 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 oke. Tenang ya. Siap, siap. Ya, ini kita masih menyala, masih aman. Ngebut banget. Oh, ngebut ya? Oke, saya coba sedikit pelan-pelan dikit ya. Oke. Oke. Nah sekarang kalau kita oke. Sekarang kalau kita run nih eh challenge.py aja. Masih dapat shell lagi. Oke. Sekarang kita masih dapat shellnya seperti itu. Sangat singkat, sangat simple ya. Nah, jadi mungkin kalian udah bisa lihat dikit lah apa namanya gimana caranya kita bisa punya apa ya? Kita diberikan bisa menjadi challenge ya. Terus habis itu gimana caranya kita menyelesaikan masalahnya ya. Kita tinggal putar otak aja, mungkin cari apa namanya? Beberapa atribut-atribut yang bisa dipakai, cari beberapa fungsi-fungsi yang bisa dipakai di Python. Setelah itu kita implementasikan gitu buat nge-bypass blacklistnya. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana ya dari PyGel ya. Jadi nanti cara meningkatkan kesulitannya gimana? Ya tinggal kita nambahin aja terus, kita tambahin aja terus blacklistnya gitu ya. Nah, yang di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini baru baru permukaan icebergnya aja nih. Permukaan icebergnya aja kita udah evolve payload kita dari seperti ini jadi seperti ini. Gitu ya. Mungkin agak ribet ya. Nah, apakah ada cara yang lebih gampang? Sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Gitu ya. Nah, mungkin saya jelasin dikit dulu nih. Jadi, instead of kita bikin kayak gini semua nih, nah ingat nih, eh, fungsi input itu returnnya string juga teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa bikin seperti ini nih. Kita bikin dia, nah kita bikin dia ada input aja semua kayak gini. Set. Teman-teman, apakah suara ringtone Discord-nya kedengaran? Kalau kedengaran bilang ya, biar nanti saya mati. Mohon maaf. Ada yang spam saya kayaknya. Wah, Aymar, nakal kamu Aymar. Jangan spam saya Aymar. Oke. Oke, sebentar sebentar. Parah nih. Parah nih Aymar nge-spam saya. Sabar ya teman-teman ya, saya mute dulu. Gimana cara mute notif? Eh, enable desktop notification. Oke. Oke, 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 oke. Oke, sip, sip. Udah, sudah aman teman-teman. Oke, sip. Nice, nice, nice. Oke, sip. Ya. Oke. Sip, sip, sip. Masih bunyi ya? Bentar. Kok bunyi? Oke, bentar, 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 teman-teman. Oke, udah aman. Sudah aman. Oke. Tidak teman-teman, bukan Aymar ternyata, bukan Aymar, bukan Aymar. Jangan di flaming, jangan di flaming. Tidak, tidak teman-teman, ternyata kesalahan Seknes. Oke, kita lanjut dikit ya. Nah,
Maaf, oke. Nah, sekarang em, kita bisa lihat nih, oh, dia itu kan eh kita itu sebenarnya bisa ganti semua string based blacklist dengan input sebenarnya, ya. Supaya karena input ini kan ya karena kita belum ban input nih ceritanya. Karena kita belum ban input, kita bisa pakai input biar kita bisa dapat string apa aja sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita run nih, mari kita run. Set. Nah, sekarang kita harus masukin nih masing-masing stringnya. Jadi yang di sini tuh import dulu, ya kan? Terus import apa? OS, terus metode apa? Sistem, habis itu SH. Langsung deh dapet shellnya ya. Oke, jadi itu mungkin salah satu cara buat mempersingkat ya. Kalau misalnya yang kayak gini tuh musingin gitu. Nah, oke, sip. eh Terus sebenarnya saya masih mau nambahin lagi ya. Ini mungkin sedikit for fun aja gitu. Gimana kalau misalnya saya ngeban semua angka? Oke, nah sekarang saya bakal ngeban semua angka. Oke, jadi sekarang kita beneran keikat, udah keikat banget nih ya teman-teman ya. Kita udah kita udah keikat banget, kita sekarang nggak bisa pakai angka. Dan mungkin kita ban input juga lah, biar adil nih. Kita ban input. Nah, nih. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin angka? Sekarang kita harus belajar caranya bikin angka dari tanpa mengetik angka sama sekali gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar cara bikin string tanpa petik dengan cara bikin pakai char. Nah, kalau kita pakai angka itu sebenarnya ada satu variabel di Python nih yang bisa kita pakai sebagai angka. Itu ada variabel booleannya, true sama false. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu nih, true ini adalah satu, false itu adalah nol. Gitu ya, meskipun bentukannya boolean, kalau kalian jumlahin sama angka itu nanti dia jadi angka. Nah, dan yang menarik kalian bisa tambahin nih, true plus true itu jadi dua. Itu, seperti ini. Ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk bypassnya lagi nih. Kalau kalian butuh untuk bikin angka, tapi kita nggak punya ini, kita nggak punya apa, kita angkanya di blacklist. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa pakai true pun kita bisa bikin ekspresi aja nih. Misal ya misal array ini sama dengan array ini gitu. Ya kan nanti hasilnya jadi true juga. Atau array ini tidak sama dengan array ini. Nanti jadinya false gitu. Nah, terus nanti kita bisa jumlahin nih. Jadi bentuknya nanti jadi bakal kursor banget. Sorry. Ini ditambah sama ini. Tuh, nanti jadi dua. Nah, jadi nanti banyak cara. Iya, banyak cara. eh Ya, itu sebenarnya sebenarnya apa namanya? Challenge-nya di situ sebenarnya ya. Gimana caranya kita bisa putar otak buat melakukan sesuatu yang udah di ban sebelumnya. Gitu. Nah, jadi ini salah satu caranya buat bikin angka. Jadi misalnya kalau semua angka di ban, ya ini kita tinggal tambahin aja nih, true tambah true tambah true tambah true tambah true sampai nanti kita bisa dapat angka yang kita inginkan. Dari situ nanti pelot kita bakal jadi beribu-ribu karakter ya. Jadi mungkin saya nggak usah demonstrasiin di sini. Nah, tapi kira-kira Mas Aymar bisa di blacklist juga? Tidak, teman-teman, jangan dia. Teman-teman sudah stop menzolimi Aymar, teman-teman. Oke. Jadi surface-nya itu sebenarnya seperti itu ya. Surface-nya sebenarnya simple aja. Adalah kita punya keyword bands ya. Jadi beberapa keyword di band. Setelah itu kita perlu cara buat arbitrary string construction sama arbitrary integer construction gitu ya. Nah, sebenarnya surface-nya seperti itu kalau teman-teman apa namanya bisa bereksperimen sendiri gitu. Oh, gimana kalau saya tambahin band ini gitu. Kira-kira saya bisa putar otak pakai apa nggak ya buat nge-bypassnya. Oh, kalau misalnya saya band ini gitu. Apakah kita bisa putar otak buat bypassnya gitu. Nah, eh next kita bakal masuk satu lagi ya. Ya, betul. Kita bakal masuk satu step lebih dalam di bawah icebergnya. Sekarang kita udah di dalam air, teman-teman ya. Ya, sekarang ada light band, ada golfing, walrus operator, sama list comprehension. Gitu. Nah, ini masih 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 fun teman-teman ya, meskipun udah di bawah iceberg nih. Tapi ini masih masih fun, masih fun sebenarnya. Ya, pertama adalah light band. Light band ini sebenarnya bukan konsep yang gimana-gimana amat ya. Ini salah satu challenge yang saya dapetin dari ini salah satu challenge yang saya dapetin dari salah satu CTF, mungkin Dice CTF ya atau Red Pound kalau nggak salah. Nah, di mana dia itu ngeband 4 karakter doang. Huruf L, huruf I, huruf T, huruf E. Udah gitu doang. Nah, tapi dengan ngeband 4 karakter itu aja, itu dia udah bakal
ngeban semuanya nih, apa namanya, semua, hampir semua variabel-variabel yang bermanfaat itu kena ban semua sama dia. Karena sebagian besar fungsi di Python juga butuh ini ya, butuh butuh antara salah satu dari empat karakter itu gitu ya. Nah, jadi ini menurut saya adalah apa, exercise yang menarik nih. Sekarang instead of banning keywords, kita sekarang ngeban angka. Ya, kan? Nah, gimana nih kalau kita ngeban angka, apa yang bisa ngeban angka? Sorry, sorry. Ngeban huruf ya, ngeban huruf. Nah, kalau kita ngeban huruf, itu gimana caranya kita mau ngebypassnya gitu ya. Maka sekarang kita makin sebenarnya jauh lebih susah lagi nih. Jadi sekarang kita bikin ya, batasnya mungkin biar kamu begini. Light. Nah, light band. Nah, sekarang gimana nih caranya kita nge-bypass light band? Jadi, eh pertama, banyak banget fungsi yang udah nggak bisa kita pakai semenjak light band ini kena ya. Jadi kita nggak bisa pakai print, udah nggak bisa. Apalagi ya, eval nggak bisa, ada E-nya. Exec ada E-nya juga nggak bisa. Apa nih, open nggak bisa. Print juga nggak bisa, input juga nggak bisa. Aduh, jadi kita pakai pakai variabel apa nih? Apa pakai fungsi apa nih yang bisa nih? Nah, kita lagi-lagi kita bisa refer ke built-ins teman-teman. Ya, jadi built-ins ini isinya semua fungsi yang bisa kita panggil. Ya. Nah, bentukannya awalnya seperti ini, modul doang. Tapi kita bisa convert dia jadi dictionary biar kita bisa lihat isinya semua. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin agak ini ya, ini ada eval, ada div mode, ada any, ada dan lain-lain ini ya. Nah, sekarang gimana caranya biar lebih gampang kita pakai helper kita lagi ya, teman-teman. Nah, jadi pertama kita loop dulu ya for func in built-ins. Kita convert ke dictionary. Nah, terus habis itu if gimana ya? All ya. Jadi kalau karakternya nggak di Nah, jadi kalau semua karakter LITE ini nggak ada di fungsinya, nah dia print nih, bisa digunakan. Ya kan? Oke, nah sekarang kita coba pakai helper kita. Gimana caranya? Apa aja yang bisa kita pakai nih sebenarnya? Oh, ternyata terbatas banget teman-teman. Cuman fungsi ini aja nih. Tuh. Wah, kelihatannya sangat terbatas ya. Gimana nih caranya kita bisa nge-bypass? Apa kita bisa mendapatkan shell hanya dengan fungsi-fungsi ini? Dan fungsi-fungsinya kelihatannya semua aneh-aneh teman-teman. Ya, kita nggak mungkin. Nah, cuman doc, apps, any, char, hash, marks, or, around, some parse. Nah, jadi sedikit banget. Nah, dan kalian bisa coba satu-satu lagi. Kita bisa baca dokumentasinya. Oh, ini fungsi ini ngapain. Oh, fungsi ini ngapain, fungsi ini ngapain. Tapi ada satu yang paling menarik sebenarnya adalah fungsi parse ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita baca nih, kita bisa baca. Nah, nih, jadi kalau vars itu kalau nggak ada argumen, dia itu bakal ngeprint semua lokal variabel kita. Nah, ini lumayan menarik dulu nih. Karena mari kita coba ya. Nih, kalau kita execute vars, nih. Nah, dia bakal ngeluarin dictionary yang isinya variabel-variabel yang kita punya gitu. Jadi kalau kita bikin nih misal variabel AST misalnya 1 2 3, nih, kalau kita vars, nanti dia muncul nih di sini. Nah, dia munculin variabel-variabel yang kita punya. Nah, di salah satu variabel tersebut itu ada built-in teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita bisa ambil nih. Kita bisa ambil vars ya. Habis itu kita bisa ambil kayak gini, built-in. Tuh, nanti sekarang kita udah kelihatan modul built-in. Nah, dari sini kita bisa ambil get attribute, import dan lain-lain dan lain-lain. Nah, tapi masih ada masalah nih. Pertama adalah masalah di sini ada T-nya, nggak masalah ya teman-teman ya. Tadi kita udah belajar cara bypassnya seperti apa, ya kan? Nah, pakai char bisa. Nah, em, atau mungkin yang lebih seru dikit lah, kita bisa pakai encoding. Ya, jadi kalau misalnya di Python itu teks itu bisa kita bentukin sebagai hex seperti ini gitu misalnya. Nah, kalau kita bentuk sebagai hex seperti ini, itu nanti dia bakal lagi-lagi dia akan konversi hexnya ke angka, harus itu angka lewat ASCII tabel ke karakter gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, apa sih kalau huruf T ya. Nah, 74 ternyata dalam bentuk hexnya. Ya udah, kalau gitu ini kita bisa ganti jadi 74. Nah, terus habis itu ada I sama L sama I lagi ya di sini ya, yang kena band ya. Nah, terus kita bisa lihat lagi nih. Hex 69, nice. Di sini 69 juga. Nah, setelah itu yang terakhir mungkin yang huruf L-nya. 6C. Nah, oke. Masih aman. Nah, gini aja sebenarnya. Ya.
Oke, masih aman ya. Nah, setelah kita dapat built-ins, kita mau get attribute. Nah, tapi masalahnya get attribute itu ada E lagi, teman-teman. Ada E, ada T lagi. Nah, jadi berarti nggak bisa nih. Nah, gimana caranya? Nah, surprisingly, kalau modul, ya, kalau bentukannya modul, itu kita bisa pakai vars lagi. Kita bisa panggil vars lagi di situ. Jadi kalau kita panggil vars lagi di sini, tuh, nanti sekarang bentukannya dia bakal ngelis lagi semua isi fungsi-fungsi dalam modul tersebut. Gitu ya, sama kayak tadi. Di spam nih, link absen di akhir acara. Siap, siap. Oke. Nah, dia bakal nge dia bakal nge return ya dictionary lagi yang isinya adalah sama kayak tadi ya, sama kayak dictionary apa namanya? Kayak booleans.dict ini ya. Jadi dia bisa nge-return semua fungsi-fungsi yang bisa kita panggil gitu. Nah, setelah itu dari sini kita tinggal ambil deh nih. Kita mau ambil apa nih? Import gitu misalnya ya. Nah, kita mau ambil import bisa ya kan? Kita mau ambil yang lain juga bisa. Apa ya misalnya biar enak ya. Per OS bisa sih. Ya. Nah, terus gimana caranya biar kita mau ambil sistem? Nah, kita vars lagi, temen. Ya kan? Kita tinggal vars lagi OS-nya. Aduh, kayaknya kena leak, hati-hati. Nah, setelah itu kita tinggal ambil lagi nih. Mau ambil apa? Sistem gitu. Kayak gini. Nah, habis itu udah deh kita execute. Yeay, dapat shell-nya ya. Nah, ini tinggal beberapa yang perlu di avoid ya. Misal huruf T sama E yang ini itu nanti tinggal diginiin gitu atau pakai CHR kayak yang tadi atau yang import ini tinggal pakai CHR kayak yang tadi sama aja. Atau mungkin kita bisa nyontek ya dari yang sebelumnya ya. Jadi ini yang import nih. Nah, ini yang import. Oke, bentar. Kayaknya ini yang kita copy ke sana deh. Nah, jadi yang import itu yang ini. Ini. Ya kan? Terus OS aman, terus sistem nih. Sistem yang mana ya, guys? Ini, ya yang ini. Yo, sisanya udah aman harusnya. OS sama SS harusnya aman. Gini. Ada yang nggak ketutup aman. Nah, sekarang kalau misalnya kita run lagi nih. Oh, ada yang rusak. Sebentar, teman-teman. Ada yang rusak. Hmm, apa ya yang rusak? Ini ya. Hmm, Vars. Oh ya, bentar, bentar, bentar. Nah, ini yang agak pusingnya ya, debug, debug kalau udah agak ini. Jadi ini vars nih, built-ins. Terus di vars lagi. Terus habis itu ngambil yang ini. Oh, habis itu ini di vars lagi. Oke. Eh, oh enggak, ini import OS. Nah, habis itu ini di vars lagi. Oke. Ya, agak membingungkan. Oke, udah. Harusnya. Uts. Wah, ada yang belum closet juga kah? Loh. Oh, sorry. Ini masuk nih. Salah. Nah, ya. Oke. Oke, dapat shell-nya. Oke. Ya, ini memang seperti itu sih ya. Kalau debug payload seperti itu, nah itu memang agak-agak ribet. Makanya kita kalau kerja itu harus agak rapi dikit memang ya. Nah, oke, menarik ya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa bypass lagi nih tanpa sekarang menggunakan salah satu huruf E, T, I, dan L sekalipun gitu. Dimana kita dari tadi heavily rely ya pakai huruf-huruf tersebut dari tadi ada T, ada E, ada L, ada I. Nah, sekarang kita udah sama sekali nggak usah pakai gitu. Kita pakai terima kasih kepada fungsi vars di sini ya. Yang bisa ngenumerasi modul dan juga lokal variabel. Sangat menarik ya. Nah, itu Lightband. Nah, sekarang saya akan ngejelasin sedikit tentang nge-bypass 3 restriksi di awal tadi ya. Mungkin semoga teman-teman masih ingat ya, restriksi di awal ada apa aja. Pertama, nggak boleh assign variabel, nggak bisa statement, sama cuman satu line aja. Ya. Nah, sekarang saya bakal kasih lihat dikit untuk kasusnya mengenai variable assignment. Nah, jadi kalau kita taruh seperti ini nih di evaluasi gitu. Nah, itu dia nggak bisa nih. Jadi misalnya mana ya? Sini.
Oke, ini komen dulu. Nah, sekarang misalnya kayak gini nih. Kalau misalnya saya taruh A sama 123, tadi kan udah aku showcase juga ya, nggak bisa ya, invalid ya. Nah, tapi sebenarnya ada caranya buat nge-assign pakai eval. Sorry, sebenarnya ada caranya buat nge-assign pakai eval. Nah, gimana caranya? Eh kita harus pakai yang namanya walrus operator. Nah, yang ini teman-teman nih. Jadi bukan sama dengan biasa, tapi titik dua sama dengan nih. Bentuknya kayak kalau kalian puter nih, bentuknya kayak walrus ya. Apa sih namanya? Anjing laut, singa laut ya, singa laut gitu. Nah, kita bisa pakai walrus operator ini. Nah, ini nanti dia bakal ngerasain variabelnya. Jadi misalnya seperti ini nih. Tadi kan kita A-nya masih kosong kan. Nah, terus kalau misalnya kita eval nih, A sama dengan 23 kayak gini misalnya. Nah, itu kan invalid. Nah, tapi kita bisa assign seperti ini. Kita bisa assign A titik 2 sama dengan 123 gini. Oke. Nah, nanti kalau kita pakai panggil A lagi, nah sekarang dia udah keselin teman-teman. Gitu. Nah, walrus operator ini ya gunanya adalah buat nge-assign sesuatu middle state apa? Mid statement ya. Jadi di tengah-tengah statement nanti dia bisa nge-assign. Jadi misalnya kayak gini nih. If apa ya? 123 lebih kecil dari 46 gitu misalnya kan. Terus habis itu nah, tapi kalau misalnya kita mau masukin nih, kita mau masukin yang si apa namanya? Argumen yang ini ke variabel, kita bisa. Tuh, jadi misalnya kayak gini. B 23. Nah, ini nggak mengganggu flow programnya sama sekali. Nah, jadi nanti sekarang B-nya udah selesai gitu. Ya. Nah, jadi ini karena dia jadi ini bentuk variable assignment tapi dimasukinnya di dalam dievaluasinya sebagai ekspresi gitu, bukan sebagai statement. Gitu. Nah, itu jadi ini sudah bisa kita bypass sebenarnya, kita udah bisa lakukan variable assignment gitu. Nah, terus yang tadi yang apa kedua? Yang kedua itu saya bilang kita nggak boleh pakai statement ya, kita nggak boleh pakai statement. Ya, jadi kayak gini kita nggak bisa nih, kita nggak boleh pakai if else. If else itu nggak bisa dievaluasi. Nah, sebenarnya ada lagi caranya teman-teman ya. Sebenarnya ini bisa di bypass pakai dengan seperti ini. Kita pakai um, inline comparison seperti ini, gitu. Nah, atau mungkin, aduh apa ya namanya kalau DC ya? Saya lupa namanya yang DC, yang pakai tanda tanya itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita taruh dia dalam satu line aja gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibaca aja ya, apa namanya dibaca. Kalau dibaca masuk akal nih. Jadi print satu kalau misalnya A itu sama dengan B ya. Else kalau tidak kita print 2. Nah, gitu. Nanti dia print satu ya. Karena tadi A sama B-nya kan 123 123. Nah, kalau misalnya kita bedain nih B-nya ini 124 nih misalnya. Kalau kita run lagi, nanti dia printnya 2 yang di sini. Karena masuk di else-nya. Gitu. Dan ini masuk di eval nih teman-teman. Jadi kalau kita eval, nah sekarang kita udah punya statement teman-teman. Kita udah bisa execute statement di dalam eval seperti itu. Nah, jadi sekarang kita udah nge-bypass, sebenarnya kita udah pretty much nge-bypass tiga restriksi originalnya ya. Terus kita udah bypass tiga restriksi originalnya. Nah, sekarang nanti kita bakal dealing sama blacklist aja. Nah, tapi sebenarnya ada satu yang paling powerful nih. Dia itu nge-bypass dua-duanya. Jadi dia nge-bypass statement plus variable assignment. Yang itu namanya list comprehension seperti ini gitu. Nah, jadi kalau kalian tahu, kita itu bisa pakai for loop untuk ngeiterasi sebuah list ya. Jadi misalnya kayak gini nih, saya punya 3 4 5. Nah, terus habis itu saya bisa pakai sebuah for loop in A ini misalnya. Terus habis itu kita print I. Ya kan? Nah, jadi ini for loopnya ini nanti dia bakal iterasi per satu-satu elemen di list ini, ya kan? Simple. Nah, yang menarik adalah variabel ini itu dia stay sebenarnya teman-teman. Jadi kalau saya panggil I lagi tuh, dia masih stay di 5. Variabel ini gak kehapus gitu. Nah, jadi kita bisa pakai itu untuk apa namanya? Untuk kepentingan kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa lakukan hal yang sama untuk mendeklarasi sebuah list. Jadi misalnya kayak gini nih. Saya pakai I for I in range 5 gitu misalnya gini kan. Nah, nanti dia bakal langsung masukin nih semuanya ke dalam array. Nah, yang menarik edge map. Nah, yang menarik adalah kita bisa manipulasi i-nya di sini nih. Jadi misalnya saya mau i kali 2 nih. For i in range 5. Nah, ini kayak gini. Nah, yang for statement yang di sini itu tuh bentuknya
inline juga apa namanya? Satu line juga ya kan? Jadi mirip sama si if yang tadi gitu. Bentukannya itu expression juga. Jadi bisa dievaluasi sama sama eval gitu. Nah, jadi misal saya taruh nih eval kayak gini. Set, bisa aman. Nah, dan yang menarik adalah i-nya, lagi-lagi i-nya stay. Gitu. Nah, jadi kita bisa pakai i ini buat nge-assign apa namanya? Kita bisa pakai list comprehension ya, namanya list comprehension. Kita bisa pakai metode list comprehension ini untuk nge-assign variabel juga gitu. Jadi misalnya mungkin eh kita nggak pakai, kalaupun kita nggak pakai ini nggak apa-apa, kita nggak pakai array-nya nggak apa-apa. For i in, misal saya mau masukin dia 56 gitu. Nah udah. Nah nanti i-nya bakal ke send. Weh, oke. Sorry, ini karena dia eval. Oh ya, tadi tadi tabrakan karena saya bikinin for loop juga ya. Nah, karena dia i-nya itu bentuknya di eval, jadi ini berbeda sebenarnya. I-nya yang ini sama i yang ini beda. Gitu. Nah, jadi kalau mau kita bisa langsung print di sini. Oke, my bad. Kurang bracket lagi satu. Nah, eh, kok 5 ya? Oh, mungkin udah tabrakan sama ini ya. Bentar, bentar, bentar. Kemarin saya demo tidak begitu. Kemarin saya coba nggak gitu. Kok gitu, Dok? Eh, hah? Oke, teman-teman. Saya tidak sumpah teman-teman, kemarin tidak seperti itu teman-teman. Nih, lihat nih, kemarin kemarin pelotnya jalan, woi. Kenapa ini nggak jalan ya? Oke, oke. Em, kenapa ya? Tet, tet, tet. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini kah? For i, enggak ding. Oke. Saya nggak tahu kenapa ini nggak jalan ya. Padahal harusnya bisa kemarin. Kemarin saya nyobain bisa, sumpah. Gitu. Nah, tapi mungkin bisa sama aja. Sebenarnya di exec juga bisa sama gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai exec misalnya, nah kalau di exec kita mungkin lebih leluasa lah ya. Jadi saya showcase-nya di sini aja. Nah, jadi misalnya kita pakai gini nih, in 23. Nah, nanti di dalam statement yang di sini nih. Nah, nanti di statement yang di dalam sini nih, itu kita bisa langsung print gini kan. Nah, jadi nanti ini bisa nge-assign variabel ini ke sini gitu. Nah, sebenarnya variabel assignment ini ada gunanya lagi. Nggak cuma buat semata-mata variabel normal. Nah, ada variabel yang agak rahasia nih yang bisa kita assign. Terus nanti apa kita bisa membypass beberapa blacklist gitu. Dan itu tapi itu agak-agak dalam ya di iceberg. Apakah fokus problem solving dan pemahaman mekanis Python atau ada skenario menjadi solusi di real? Dua-duanya sih, Mas Yogo ya. Pertanyaannya, apakah kita fokus meningkatkan problem solving dan pemahaman mekanisme Python atau ada skenario ini akan menjadi solusi di real? Mungkin lebih ke pertama, Deng. Lebih ke pertama ya. Karena mungkin eh, di real mungkin tidak banyak ya yang memberikan service eval seperti ini yang langsung direct eval seperti ini. Nah, bisa salah satu case-nya bisa jadi SSTI, betul. SSTI itu salah satu bentuk PyGel juga sebenarnya. Eh dan problem solving itu penting sih. Kalau kita bisa putar otak kayak gini, kita itu bisa putar otak buat semua bahasa lain gitu. Jadi misal ada WAF gitu, kita bisa bypass WAF juga pakai apa namanya? Kalau kita bisa putar otak dengan apa yang nggak di blacklist gitu sama WAF-nya, gitu misalnya kan. Atau ada EDR gitu, gimana caranya kita bypass eksekusi yang nggak bakal kedetek sama EDR-nya, gitu. Ya. Nah, kalau ada jail gini apakah masuk vulnerability di sisi Python dan perlu di-fix? Tidak, Mas Yudis ya. Oke, iya ya. Nah, itu yang saya jelasin di slide awal-awal ya. Jadi sebenarnya ini bukan bukan vulnerability, tapi ini desain yang aneh aja. Dan itu cuma di Python sampai Python 2. Python 3 udah nggak ada lagi. Kalau di Python 3 itu kita wajib pakai eval dan eval ini memang dikenal berbahaya. Nah, eval ini nggak boleh dipakai di untrusted user input. Nah, pertanyaannya seberapa banyak kita bisa push ini ya. Seberapa banyak kita bisa push eval ini sampai sampai dia eh sampai batas batas untrusted user inputnya gitu. Seberapa banyak blacklist yang kita perlukan sampai dia aman. Pajal masuk kategori MISC ya, Lukman. Oke. Next. Jadi, oke. Ini list comprehension udah. Nah, setelah itu kita bakal
Satu lagi ya mungkin ya, satu lagi konsepnya namanya golfing gitu. Jadi mungkin saya bakal berkaca dikit kembali ke pelot kita yang tadi yang buat light band ini. Nah, dan kalau kita lihat ini ada berapa ratus karakter ya ini ya. Kalian mungkin nggak bisa lihat di sini ada berapa banyak, tapi saya bisa lihat ini 200 karakter selectednya. Nah, ini ada 200 karakter dan gimana kalau misalnya saya batasin deh gitu. Jadi kalau misalnya length dari expressionnya itu lebih besar dari berapa ya? Length expressionnya lebih besar dari 100 deh. Nah, kita exit juga. Too long. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita eksekusi ini, nih nanti dia bakal bilang too long nih tuh, gitu. Nah, sekarang gimana nih? Eh, Gimana nih caranya buat kita bisa nge-bypass length-nya ini? Nah, constraint length ini itu yang sering kita sebut dengan golfing ya. Jadi golfing itu maksudnya adalah kita bikin exploit dengan panjang sesedikit mungkin, sesingkat-singkatnya gitu. Nah, itu adalah em, apa namanya? Sorry. eh Definisi dari golfing gitu. Kita bikin constraint length, jadi pelotnya itu nggak bisa sepanjang-panjang mungkin gitu. Kita bisa kecilin gitu. Kita bisa kecilin se semaunya yang bikin soal gitu ya. Nah, sekarang mari kita berkaca di sini. Gimana caranya eh kita mau kecilin bentukan seperti ini gitu. Kelihatannya agak susah ya. Nah, sekarang pertama saya mau kasih lihat dulu ke kalian bahwa kita bisa iterate ya, ini mirip sama list comprehension tadi. Kita bisa iterate sebuah dictionary ya. Nah, jadi misalnya, jadi kan Vars itu kan literally dictionary, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu dictionary itu apa, mungkin saya belum jelasin ya. Dictionary itu adalah tipe data yang punya dua dua yang berupa satu pasang ya. Dia tuh punya dua dua data, isinya satu itu key ya, yang ini key. Nah, terus ini tuh value-nya gitu. Nah, jadi kalau kita mau akses nih, misalnya kita mau akses datanya gitu, si value ini, kita harus pakai key-nya dia gitu. Nah, kayak gini gitu. Indeksnya itu adalah key-nya dia. Itu dictionary ya. Atau mungkin kalau kalian belajar data structure ini namanya hash table. Itu sama aja. Nah, sekarang vars itu, tadi kan returnnya dictionary. Nah, kita tuh bisa looping sebenarnya. Kita itu bisa looping, eh kita itu bisa iterasi semua key dari dictionary tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Saya langsung aja nih. X for X in vars. Nah, seperti ini. Nah, langsung nih dia bakal masukin jadinya seperti ini. Ada built-in sih ternyata. Ya kan? Nah, built-in sih di mana? Ini ada di indeks 6 ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung ambil nih indeks 6, langsung jadi built-in. Nah, sekarang kalau kalian lihat nih, kalau kita ganti si payload kita, nah ini mungkin biar bisa exit aja di ujung. Nah, kalau kita ganti payload kita yang sekarang kayak gini, tuh, terus built-in-nya sekarang kita hapus jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat jadi lebih singkat dikit ya. Kepotong tapi kepotongnya dikit aja gitu. Nah, nggak apa-apa. Ini progres nih, teman-teman. Ini progres. Ini cara kita mempersingkatnya. Oke. Nah, setelah itu, next yang kita mau lakukan adalah kita mau em, biasanya yang mau kita lakukan adalah kita mau. Oh, sorry, saya belum jelasin ya. Jadi, sebenarnya ada satu cara jitu, ada satu trik jitu buat ngehindarin ngehindarin banyak blacklist, teman-teman. Ya, gimana cara jitunya adalah kita nge-eval, kita manggil eval lagi, kita manggil eval di dalam eval. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Nah, salah satu payload paling singkat yang ada di PyGel itu adalah eval input seperti ini. Gitu. Nah, kenapa nih? Karena kalau kita bisa eksekusi seperti ini, gitu ya. Nah, itu berarti kita udah bebas nih. Kita udah bebas dari semua restriksinya. Terus kita bisa masukin payload apa aja yang kita mau, gitu kan. Nah, jadi kalau kita somehow bisa bisa putar otak buat eksekusi ini aja, kita nggak usah full import OS dan lain-lain, gitu kan. Kita nggak usah mikirin yang ininya, kita mikirin yang ini aja, yang di atas aja. Nah, itu kita udah bisa dapat apa namanya? Kita udah bisa dapat shell juga, gitu. Nah, jadi ini salah satu teknik sederhana kalau mau nge-golfing ya. Kita itu bisa pakai eval input aja. Setelah itu baru sisanya kita ketik sendiri, gitu.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita udah punya built-ins nih, ya kan? Yang di sini. Oke, mungkin ini sekarang udah agak membingungkan ya. Ini mungkin saya ambil yang ini biar kita bisa bedah bareng-bareng. Nah, sekarang udah dapat built-ins nih, ya kan? Nah, sekarang kalau kita varsin lagi, ini kan nanti banyak nih. Tapi kita mau ambil dua aja. Kita mau ambil eval sama kita mau ambil input. Nah, kita mau ambil eval ini sama kita mau ambil input ini, ya kan? Nah, berarti kita bisa sekarang gimana nih caranya kita mau ambil eval sama input? Nah, caranya adalah eh, banyak cara sebenarnya. Tapi yang paling gampang adalah kita bisa eh, nyari di indeks berapa sih kayak ini kita bisa nyari di indeks berapa string eval sama string input ini gitu ya. Atau enggak, biar gampang mungkin saya ini aja deh, kita kita bypass dulu aja deh ya, mungkin semoga masih masih cukup nih. Nah, jadi pertama adalah yang eval ini, L-nya tadi berapa ya, L 6C, saya pakai hex aja deh, sama aduh itu berapa ya, hex or 65. Oke, ya udah kita bypass pakai gini dulu ya mungkin teman-teman ya, mungkin agak tidak terlalu optimal tapi nggak apa-apa. Terus habis itu I tadi ini 69. Nice. Terus T itu berapa T? 74. Oke, sip. Nah, terus habis itu ini kan eval, ini eval di bawah input. Jadi kita tinggal eval manggil input di dalam, terus ini manggil di dalam. Oke deh. Ya, lebih lebih slim ya sekarang inputnya apa namanya? Payloadnya teman-teman ya. Nah, terus nanti di bawah baru kita panggil ini. Nah, tapi kalau kalian lihat ini sebenarnya masih 105 karakter, teman-teman. Sayang sekali ya, ini masih 105 karakter. Jadi masih sedikit terlalu tinggi daripada batas kita yaitu 100. Gitu. Nah, sekarang kalian mungkin berpikir, oh, mungkin kita get rid oleh ininya aja ya, apa namanya? Yang stringnya terus kita pakai cara yang sama yang ini gitu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi, teman-teman. Jadi sebenarnya saya berbohong tadi ya. Jadi kalau terkecil itu bukan eval input ya, tapi adalah breakpoint, teman-teman. Nah, breakpoint ini barely satu satu karakter lebih kecil dan juga dia cuma satu fungsi doang yang mau dipanggil gitu. Kalau dia udah breakpoint, ini dia udah nge-spawn interpreter nih, langsung PDB dia apa namanya? Dia langsung nge-spawn PDB, kita bisa apapun di sini. Gitu. Nah, ini mungkin yang paling powerful ya. Ini mungkin kok fungsi yang paling powerful nih, breakpoint. Cuman dia ada kelemahan, nanti saya jelasin. Nah, tapi anyway, tujuan kita sekarang adalah gimana kalau kita ambil breakpoint aja instead of eval input, ya kan? Nah, gimana caranya kalau kita mau ambil breakpoint? Nah, kita bisa mengambil seperti ini. eh Set. Gini ya. Nah, breakpoint itu ini. Nah, sekarang ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk bypass lagi, ya. Nah, tapi mungkin yang paling sederhana adalah kita bisa pakai list ini aja deh. Kita bisa pakai ini aja. Nah, jadi yang sini mana ya? Vars yang ini nih, yang built-in sini itu kita bisa looping lagi kayak gini. I for I in. Nah, terus habis itu kita bisa ambil indeksnya breakpoint itu berapa. Nah, di indeks 12 ya. Nah, jadi caranya adalah kita bisa ambil yang ini, ini kita hapus ya kan. Nah, setelah itu yang ini ya sudah mulai agak membingungkan nanti hasilnya ya. Adalah kita ambil X for Y aja deh biar nggak nabrak. For Y in ini ya kan. Terus habis itu kita ambil indeks 12 gini. Ya harus agak teliti juga ya tentang bracket-bracketnya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini payloadnya sekarang udah jauh lebih slim lagi. Sekarang udah satu line nih sekarang. Udah 93 karakter. Nah, mantap kan? 93 karakter. Nah, dan kalau kita run, nanti dia bakal langsung nge-return apa namanya? Langsung ngebuka PDB gitu. Alias breakpointnya, gitu, debuggernya gitu. Kira-kira. Udah deh, dapat deh nanti bisa ini. Oh, run di cal. No i.
Oh ya, ada iya. Oke, sebenarnya saya tidak berniat pakai ini juga sih sebenarnya. Sebenarnya saya baru inget ya ada i di sini ya, nggak ada yang ingetin. Nah, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ada cara yang lebih singkat lagi teman-teman. Ini baru saya mau singkatin jadi 50. Oke. Kita mau pakai 50 dan kali ini kita nggak pakai i for real ya. Kita nggak pakai i for real. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah selain kita bisa selain kita bisa apa namanya? List comprehension kayak gini, ini kalau kita nggak mau pakai value-nya itu kita bisa explode aja teman-teman. Kita bisa pakai bintang seperti ini. Nah, dia itu nanti nge-explode. Jadi misalnya kayak gini nih. Misal saya nge-explode range misalnya, range 5 gitu. Nah, nanti dia bisa langsung masukin ke dalam list gitu ya. Nah, jadi bisa diledakin aja nih pakai bintang kayak gini. Apa namanya? Loopingnya tuh bisa diledakin gitu. Nah, jadi kita bisa ledakin kayak gini. Set. Nah, terus habis itu yang ini juga nih, kita bisa bintang juga. Seperti ini. Gitu. Nah, sekarang ini, oke, biar let me pastikan dulu ini aman. Oke, tulong, masih tulong, teman-teman. Tapi ini udah ada progres ya. Ini udah sisa 73. Oke, sisa 73 karakter. Oke, kita masih bisa menyederhanakan ini. Ya sampai 50 lah target kita lah ya. Nah, kita masih bisa menyederhanakan ini. Nah, gimana caranya? Sorry. Yang ini belum saya ledakin juga. Nah, kita ledakin. Masih tulong. Berapa karakter sini? Bentar, bentar chat. Bentar chat, saya cek dulu. Berapa karakter nih? 63. Oke, 63. 13 karakter lagi. Kita bisa, teman-teman. Ayo. Oke. Sekarang gimana caranya? Disinilah variable assignment berguna, teman-teman ya. Akhirnya variable assignment kepake. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya ini ada banyak yang variable-variable apa namanya? Ada banyak ekspresi-ekspresi yang dipakainya berulang nih. Contohnya yang ini vars 6 nih. Kan dia dipakai berulang nih, gitu kan. Nah, karena dia dipakai berulang, nah sama sebenarnya konsepnya sama-sama programming biasa ya. Kalau dipakai berulang, kita masukin ke variabel aja, gitu biar manggilnya enak, gitu. Nah, ini kita bisa pakai juga nih. Nah, gimana caranya? Em, kita bisa ambil yang mana yang bisa kita ambil ya? Ini ya, mungkin yang ini ya. First. Ya ini nih. Ini kita bisa ambil yang ini nih. Nah, dengan cara kita walrus operatorin. Jadi misal kayak gini nih, kita pakai X sebagai walrus operator yang ini. Nah, nanti kalian ini ke highlight nih, ke highlight nih, sama kan yang ini kan. Nah, ini kita bisa ganti jadi X aja kayak ini. Boom. Nah, jadi jauh lebih singkat lagi. Maaf, saya lupa. Nah, nah. Oke. Nah, oke, sip. Kita keep track ya buat apa namanya? Perkembangan pelot kita seperti apa ya. Nah, dan kalau kalian lihat sekarang udah 48 karakter. Ini sisa 48 karakter. Nah, sekarang udah aman nih. Kita udah bisa masukin. Ketemu dapat shellnya teman-teman ya. Nih, buat tradisi aja ya. Sip. Nah, jadi sekarang kita udah ada apa namanya? Jadi itu konsepnya golfing seperti itu ya betul ya. Kita mencoba untuk ngekompres payload kita sekompak mungkin itu. Nah, ini saya kasih challenge aja ya buat teman-teman yang bisa dapetin payloadnya di bawah 43 karakter ya. Berarti nggak masuk 43 ya. Di bawah 42 ke bawah itu bakal dapat ini teman-teman. Stiker petir anjay. Tapi ada restrictionnya, nggak boleh pakai Unicode. Nanti saya jelasin. Oke. Nah, sip. Oke. Sekarang itu aja buat apa namanya? Buat buat golfing ya. Nah, itu masih masih fun lah. Jadi setidaknya ini tuh bentuk bentuk sport yang lumayan 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 menyenangkan lah ya sekarang ini. Masih belum belum banyak yang bikin stres gitu ya. Mungkin mungkin udah agak stres dikit tapi setidaknya kayak pas ini masih ada dopaminnya gitu. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke dalam icebergnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini yang baru saya mau jelasin, Unicode sama no built-ins. Nah, jadi sebenarnya semua yang kita bahas tadi itu sebenarnya tidak berguna teman-teman ya. Karena ada satu bypass yang sangat-sangat powerful teman-teman ya. Yaitu namanya Unicode. Nah, jadi ini biasa saya pakai ini nih, LinguaGem punya fancy text generator yang ini. Nah, jadi somehow ya Python itu bisa ngeksekusi teks-teks yang fancy kayak gini nih.
Nih, kalau saya eksekusi nih, misalnya kayak add, oke, hold on, chat, Eh, print. Nih, misalnya saya print nih kayak gini. Tuh, dia mau ke execute, woy. Dan kalau kita eval juga itu sama, gitu. Nah, dan karena dia itu nggak ke-ban di sini, ya kan? Karena dia nggak ke-ban sama sekali di sini. Nah, jadi kita itu sebenarnya dari tadi tuh semua semua challenge kita itu kita bisa bypass pakai breakpoint, gitu ya. Nah, jadi nih contohnya yang ini tadi, nih, breakpoint, boom, langsung dapat gitu. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang sangat powerful. Nah, tapi sebenarnya di zaman sekarang, nah tapi itu cuma one off aja sih ya. Jarang, nggak terlalu banyak kepake lah. Nggak terlalu banyak kepake karena pas orang-orang tahu udah itu langsung di ban karena nggak terlalu seru sih sebenarnya. Jadinya nggak seru gitu. Nah, gimana caranya di ini? Gampang. Caranya if not all ort. Nah, itu kita bisa panggil ort aja. Tadi kan udah saya jelasin ya, ort itu cuman nge-convert karakter ke angka ya. Nih, tuh. Dan jadinya ortnya gede nih. Itu. Jadi kita bisa kasar aja semua ortnya itu harus lebih kecil dari 256 misalnya. Itu biasa normalnya seperti itu ya. Nah, print no Unicode exit. Oke, sip. Karena kita udah ban. Nah, ini teman-teman ya, kalau ada yang mau apa namanya? Kalau challenge ya, kalau ada yang bisa punya pelot di bawah 43 karakter, nah nanti saya kasih hadiah. Oke. Nah, pelot saya kebetulan 42, itu yang paling kompres sudah 42 karakter. Nah, kalau ada yang bisa yang lebih lebih kompres lagi silakan di submit. Oke. Anyway, kita bakal lanjut lagi nih. No build-ins. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke teritori yang lebih internal lagi nih. Jadi dari tadi mungkin masih masih ya masih lumayan eksternal lah, terutama karena ada build-ins. Nah, sekarang build-ins ini akan kita hilangin teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita nge-eval ya, nge-eval itu kita bisa specify global variabelnya apa nih. Ada global sama locals kita bisa specify di sini. Nah, kalau nggak ada, kalau ini mungkin kita ini dulu ya. Ini blacklistnya kita hapus dulu mungkin ya, biar biar enak dikit. Nah, sama ini enggak ya? Hapus. Oke, sip. Nah, kalau kita itu bisa masukin global variabelnya, itu kita bisa supply built-ins-nya juga. Nah, built-ins-nya itu bisa kita kosongin. Nah, kalau kita kosongin kayak gini nih, nah itu semua apapun itu nggak bisa dieksekusi, gitu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Calot P. Nah, saya mau print nih, print. Nggak ada, print is not defined, ya kan? Saya mau eval, eval is not defined, gitu ya. Nah, itu kita namanya kita hilangin built-in, ya. No built-in itu namanya. Nah, ini adalah challenge yang udah lumayan advance di sini. Kalau kalian pertama kali ya lihat apa konsep Pygel seperti ini, mungkin 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 nggak bakal keluar dari sini, belum belum tentu bakal bisa paham ya, karena ini butuh agak banyak waktu buat dipahami gitu. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya boolean-nya kosong, gimana caranya kita nggak bisa eksekusi kode apapun dong gitu ya. Gimana caranya nih biar kita bisa masih mendapatkan shell? Nah, jawabannya masih masih bisa ya teman-teman ya buat dapetin shell ya. Nah, untuk mendapatkan shell, pertama kita harus memahami dulu yang namanya object oriented programming, teman-teman. Semoga teman-teman di sini masih ada yang apa namanya? Ada yang udah ngerti lah ya tentang sebagian besar udah ngerti lah ya tentang object oriented programming. Nah, yang apa namanya? Yang intinya adalah sebenarnya adalah kelas dan subclass, konsep kelas dan subclass ini gitu. Jadi kalau di object oriented programming kita bisa bikin sebuah objek lah ya istilahnya. Sebuah objek kita bisa custom gitu. Misalnya saya bikin satu kelas namanya animal gitu. Nah, setelah itu mungkin animal ini ada nama, ada umur gitu kan, dan kakinya ada berapa gitu bisa dimasukin di sini. Nah, setelah itu saya mau bagi dua nih animalnya ke yang lebih spesifik gitu. Nah, saya bikin subclass deh jadinya. Saya bikin subclass dog dengan base classnya itu animal gitu. Jadi dog ini mungkin bisa menggonggong, sementara yang cat ini mungkin bisa mengeong gitu. Nah, jadi ini adalah konsep kelas dan subclass. Ini namanya base class ya, yang di atas ini namanya base class, yang di bawah ini itu namanya subclass. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua yang perlu. Nah, ini kenapa kalian mau pelajarin ini? Nah, karena ada hal kedua yang harus kalian pelajari biar bisa digabungin nanti dapat shell. Ya, yang kedua adalah init globals. Saya mencoba masukin ini ke dalam slide, tapi
Ternyata susah sekali teman-teman. Jadi saya demoin aja ya biar enak ya. Nah, jadi nah, jadi caranya itu seperti ini. Jadi demonya seperti ini. Ketika kita mengimport sesuatu, ya biasanya kita kan bikin mengimport dari dari sebuah modul kan ya. Nah, modul itu sebenarnya kode Python aja. Gitu. Jadi mungkin saya bikin nih, saya bikin kelas animal tadi, ya kan? Saya bikin kelas animal, terus saya punya init. Init ini fungsi yang harus ada di semua kelas, yaitu kalau initialize. Terus mungkin saya pas aja sekarang ya. Mungkin biar biar gampang dilihat. Nah, terus saya bikin animal.py seperti ini. Nah, sekarang saya tuh bisa import nih. Jadi from animal.py yang ini, import nama kelasnya animal. Gitu. Oke. Mudah dipahami ya kan? Nah, sekarang yang menarik adalah animal ini kan punya fungsi init nih, ya kan? Nah, fungsi init ini global variabelnya itu beda sama global variabel yang ada apa namanya? Global variabel yang ada di sini gitu, yang ada di eksekusi kita sekarang. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya gini nih. Ini saya kasih lihat aja ya. Ini saya kasih lihat globals. Nih. Nah, kayak gini kan. Nah, sekarang misal nih saya taruh nih misal variabel x sama dengan 123. Nah, kalau saya init globals lagi, nah ini kalau kalian lihat x-nya ini nggak ada nih. Oke, mungkin agak susah ya. Ini saya nih x. Tuh, key error nggak ada. Padahal di sini tuh ada. Gitu ya. Nih, kalau kita pakai globals kayak gini. Nah, itu bisa nih. Nah, jadi kalau kalian lihat globalsnya ini nggak apa namanya? Globals ini nyangkut sebenarnya di sini gitu. Ya, di file modul awalnya. Nah, yang lebih benar dan ini bekerja dengan sebaliknya juga. Gitu. Misalnya kita di assign variabelnya di sini, x sama dengan 123. Ini kan. Nah, kalau kita import lagi nih, mana ya? Nih, ya kan? Nah, sekarang kita bisa akses si x-nya dari sini. Tuh, ya kan? Tapi kita nggak bisa akses x-nya dari sini. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian, nah sekarang mungkin kalian udah bisa piece together ya apa yang terjadi di sini ya. Nah, jadi kalau kita eval nih, jadi kalau kita eval dengan build sysnya hilang di eksekusi ini, gitu ya. Nah, fungsi yang apa namanya? Fungsi-fungsi kalau kita bisa dapat ke satu fungsi yang tidak diinisialisasi dalam eval ini, nah global variabelnya itu akan berbeda dengan global variabel yang ada di sini. Itu alias built-in-nya itu nanti bakal jadi built-in yang utuh. Seperti itu. Nah, gimana caranya saya coba apa namanya? Saya coba jelasin dulu ya. Nah, jadi em, di kenapa saya pakai kelas-kelas tadi ya? Jadi di Python itu ada banyak built-in classes ya. Jadi biarpun built-innya udah hilang, nih, biarpun built-innya udah hilang, tapi kelasnya itu sebenarnya masih banyak. Jadi contohnya itu misal seperti ini. Saya pakai string gitu, saya kayak gini. Nah, itu kita bisa panggil dot class. Nah, ini ada sesuatu yang namanya dot class. Nah, itu dia nanti bakal jadi dia bakal nge-return kelasnya kelas apa. Tapi mungkin sorry sorry, mungkin biar lebih lebih enak lagi ya. Nih, biar lebih enak lagi saya bikin bikin ini deh. Saya bikin persis sama kayak tadi ya. Saya bikin persis sama sama yang di slide. Saya bikin kelas doc, terus habis itu saya bikin kelas cat juga. Nah, terus saya itu bisa print nih. Jadi saya bisa print saya initialize dulu ya. Misal doc apa namanya? Chihuahua itu sama dengan doc itu kan. Nah, setelah itu saya bisa print nih. Jadi saya bisa print. Nah, saya bisa print misal Chihuahua punya kelas gitu. Kelasnya apa? Ya. Nah, sekarang kita coba run ini. Animal.py. Tuh, nanti dia bakal kasih tahu, oh ini kelas dari variabel ini adalah doc, gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa tambahin lagi. Kita bisa tambahin, sorry sama. Nah, mungkin lebih enak nih kalau ini. Nah, ini nih. Jadi cewek punya kelas adalah doc, gitu. Nah, terus habis itu kita bisa tambahin lagi. Misalnya saya mau ambil, ya kan. Jadi kan doc ini punya base kelas itu animal, ya kan. Nah, saya mau ambil base kelasnya. Nah, kalau saya mau ambil base kelasnya, saya bisa pakai underscore underscore base seperti ini. Tuh, nanti sekarang dia base-nya itu adalah animal. Jadi kita udah akses base kelasnya. Nah, kerennya ketika kita akses base kelasnya, kita sekarang bisa akses subclass di luar doc ini tadi gitu. Nah, gimana caranya? Maksudnya kayak gini. Nih, kalau saya akses subclassnya seperti ini. Nih, subclasses ini harus dipanggil ya. Ini method. Nah, kalau saya panggil, tuh, sekarang subclassnya ada dua nih. Subclassnya adalah doc dan juga ada cat, teman-teman.
Jadi dari variabel Chihuahua ini yang berupa doc, kita itu bisa traverse nih ke apa namanya? Ke kelasnya ke atas terus habis itu turun lagi ke kelas yang lain itu. Nah, misalnya ini kalau kelas ini berguna ya, misalnya kayak kita kita masukin shell di sini ya. Jadi kalau kita bisa initialize cat nanti langsung dapat nih kayak gini misalnya. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ambil subclass cat ya kan, yang ini. Habis itu kita panggil aja kayak gini. Kita apa inisialisasi lagi aja kayak gini. Nah, jadi nanti kita langsung dapat shell-nya. Oke. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya konsep kelas sama subkelas sama init global. Belum ya, init global belum ya. Nanti nanti saya gabung. Ini kelas sama subkelas dulu. Nah, sekarang kita coba lihat di real case-nya. Em, gimana kalau kita nggak punya kelas-kelas custom kayak gini ya? Apakah kita masih bisa mendapatkannya? Nah, jawabannya masih bisa teman-teman. Ya. Nah, jadi biasanya kita pakai bebas sih. Misal saya mau pakai string nih, ya kan? Saya bisa pakai string. String, lagi kita ambil kelasnya str, namanya oke. Terus habis itu kita ambil base kelasnya. Nah, kelas object, setelah itu kita ambil subkelasnya. Boom, rame nih. Nah, ini kalau kalian lihat nih kelas-kelas ini, nih ada yang bisa dipakai sebenarnya. Nah, contohnya adalah kelas yang bisa dipakai, apa ya, yang enak dipakai nih. Nah, sebenarnya bebas sih, coba ya. Kalau misalnya saya ambil satu kelas random ya, 42. Long range iterator. Nah, oke. Nah, sekarang nih, ini kan dia kelas nih. Kita ambil init, lalu kita ambil globals. What's wrapper descriptor? Nah, ini yang agak ini ya, ini agak ngeselin ya. Karena initnya itu karena dia wrapper, jadi agak susah jelasin. Tapi kelas ini kan dia kelasnya itu dia inisialize sendiri. Nah, itu tapi kelas itu bisa kita inisialize sebagai wrapper. Gitu. Nah, kalau wrapper dia nggak ada globalsnya gitu. Jadi kita nggak bisa pakai kayak gitu. Nah, jadi kita harus nyari variabel yang ada init globalsnya. Jadi kita bisa lagi-lagi pakai helper ya teman-teman ya. Nah, kita bisa pakai helper. Nah, setelah itu kita bisa ambil sekarang ini nih. Nah, C sama dengan ini. Nah, habis itu for in C, terus habis itu for kelas aja di shell. Kelas in C, terus habis itu try ya kan, print cls, terus habis itu cls init globals. Setelah itu, nah kalau nggak bisa pas. Nah, jadi nanti sekarang kalau misalnya kita coba nih helper kita, nah banyak banget nih, ya kan? Jadi ini kita nggak usah print, mungkin kita tes aja, kita pakai variable assignment. Global. Set. Nah, nih kalau kalian lihat ada banyak yang bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah, jadi kita coba ambil, nah biar kita tahu indeksnya, kita enumerate aja. Enumerate. Int. Nah, sekarang kita enumerate. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, ada beberapa yang bisa diambil ya teman-teman ya. Nah, makanya kita coba ambil yang paling atas aja deh, nih 114. Ya. Oh, oke. Nah, sekarang kita ambil yang 114. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke Python lagi? Nah, oke, kita ambil ini. Terus kita ambil 14 init globals. Tuh, sekarang dia ada punya banyak banget global variabel. Kita cuma tertarik buat ngambil built-ins-nya aja. Tuh, dapat built-ins-nya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba run ini di dalam eval tadi. Gitu ya. Yang kita run lagi di cal kita. Ingat ya, cal kita itu udah ngekosongin built-ins-nya semua. Ya. Jadi kita nggak bisa print, nggak bisa apa. Nah, sekarang kita coba masukin ini. Sorry. Sorry, ini built-ins, ini baru built-ins. Sekarang kita harus nambahin sesuatu. Oke, built-ins mungkin saya mau ambil print mungkin ya, biar enak ya. Print. Setelah itu saya printnya hello. Nah, oke. Boom. Nah, nanti kalau kalian lihat dapat nih print hello, nanti dia nanti bakal keambil. Nah, coba apakah kita bisa pakai breakpoint? Nah, kita coba lihat ya.
Nah, error teman-teman. Nah, jadi ini salah satu kelemahannya breakpoint ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, salah satu kelemahan breakpoint. Breakpoint itu, kalau kita mau panggil breakpoint, kita itu harus punya key, balance kita itu harus punya import, teman-teman. Ya, kalau balance yang nggak ada import sama sekali, kita nggak bisa pakai breakpoint. Tapi tenang aja, kita masih bisa pakai, eh, kita masih bisa pakai import, import dari sini aja. Nah, kita ambil, balance, kita ambil import dari sini aja. Nah, kalau kita udah ambil import dari sini, berarti might as well kita pakai OS dong ya. Gitu teman-teman, dapat deh shell-nya ya. Sorry dibawa. Nah, sorry, ini gue ulangin lagi. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi kita masih bisa dapat shell, bahkan balance-nya hilang sekalipun, kita masih bisa dapat shell. Nah, ini udah lumayan deep ya. Ini udah lumayan deep di icebergnya. Jadi jadi mungkin agak stressful sedikit. Ya, ini kita bener-bener harus ngerti apa internalnya Python seperti apa. Nah, dan kita akhirnya bisa recover built-in tanpa built-in sama sekali gitu. Karena ada fitur itu tadi ya, kelas dan subclass dan init global. Dengan kita gabungin dua hal itu, kita langsung dapetin kita bisa dapetin built-in yang masih fresh gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi ya makanya kalian ngerti kan sekarang mungkin ya kenapa saya nggak masukin di slide ya, karena agak panjang banget ya. Jadi saya demoin aja langsung biar jelas gitu. Oke, nah sekarang, oke sekarang, oh ini saya lupa satu lagi nih teman-teman, ada namanya dekorator. Oke, speaking of class tadi ya. Jadi kalau kita punya kelas seperti ini, gitu ya. Nah, kelas ini tuh kita bisa taruh dekorator di atas gitu. Jadi misal seperti ini, kita bisa taruh add. Nah, mungkin kalian kalian mungkin banyak pernah lihat ini ya, pernah lihat sesuatu yang seperti ini ya. Misal static method gitu. Add static method ini lumayan populer gitu ya. Nah, tapi add ini sebenarnya apa sih? Nah, add ini adalah dekorator, teman-teman. Dan add ini itu sebenarnya adalah eh, add ini sebenarnya sebuah fungsi, nanti dia bakal dipanggil dengan argumennya itu berupa kelas ini gitu. Jadi misalnya saya print nih, kalau saya add print, nanti dia bakal kepanggil nih. Coba lihat. Tuh, nanti dia bakal ke print gitu. Jadi sama aja saya ini terlebih saya tulis nih print animal gitu. Nah, sama aja gitu. Ya, sama aja sama saya add di atas gitu. Jadi pas dia ke initialize itu bakal kepanggil. Nah, mungkin kalian udah bisa melihat ininya di mana ya. Mungkin kalian bisa melihat potensinya di mana ya kalau pakai dekorator ya. Kalau kita pakai dekorator, kita tuh bisa bypass dalam kurung. Kita itu kalau misalnya dalam kurungnya di band, kita nggak bisa panggil fungsi berarti ya. Nah, kita bisa pakai dekorator buat bypass dalam kurung. Tapi ini kita harus initialize class nih. Kalau kita nggak initialize class, nggak bisa. Mungkin nantilah. Nah, ini mungkin ada initnya. Ini sebenarnya nggak masalah. Ini bisa dihilangin aja sebenarnya. Tuh, nanti masih bisa nih. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nih, kita bisa yang paling gampang adalah kita bisa eval input lagi nih kayak gini. Nah, nanti kita bisa ya seperti biasa lah. Tuh, langsung dapat shell, oke? Nah, jadi ini dekorator nih. Jadi cara eksekusi kode tanpa dalam kurung sama sekali. Nih, seperti ini teman-teman. Dan jadi kalau dalam kurung di band mungkin bisa di keep in mind ya. Metode seperti ini. Tapi ini harus initialize class berarti kemungkinan besar harus pakai exec bukan pakai eval gitu. Nah, oke. Em, sekarang eh udah udah agak deep ya teman-teman ya. Nah, kebetulan karena sudah agak ini, karena sudah agak jauh kita di dalam iceberg, kita ambil break 1 menit dulu ya teman-teman ya. Saya mau minum juga. Capek juga ya ping 1,5 jam ya. Oke. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau minum juga silakan. Atau tarik nafas dulu ya. Karena karena materinya mungkin udah agak agak advance ya. Tapi ini belum, ini masih ada lagi, kita masih bisa lebih dalam lagi teman-teman. Oke, sip. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke eh depth berikutnya, apa kedalaman berikutnya. Iceberg kedalaman berikutnya. Ada dua sebenarnya, yaitu magic method dan deleted built-ins. Nah, mungkin saya jelasin deleted built-ins dulu ya, karena tadi udah bahas built-ins. Nah, lah, bedanya apa sama no built-ins tadi di atas? Nah, ini saya kasih lihat ya, saya kasih lihat bedanya. Nah, jadi eh mana ya pelot kita tadi mana? Nah, ini. Oke. Nah, jadi
Kalau di built-in itu kan tadi kita bisa bilang kita bisa akses seperti ini kan. Nah, dan kita bilang nih kalau misalnya kita nge override nih built-in jadi kosong, nah itu tetap isinya nanti bakal tetap ada gitu di global lain gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya ada satu cara buat ngilangin ngilangin apa namanya built-in secara permanen. Kita bisa delete built-ins-nya pakai komen apa namanya pakai statement namanya del. Ya, jadi kalau saya delete nih, ya kalau saya delete balance import, nah sekarang import itu udah nggak define di sini, ya kan? Dan yang menjadi masalah adalah di global lainnya juga bakal ke delete teman-teman nih. Misalnya saya copy yang ini, tuh importnya juga bakal hilang meskipun di global yang lain built-ins-nya gitu. Nah jadi ini cara-cara buat nge-delete built-in secara permanen teman-teman. Jadi sekarang delete built-ins. Nah sekarang kalau misalnya built-ins-nya kehapus dan yang apa namanya yang berguna-berguna udah hilang semua. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita udah nggak bisa recover balance lagi kalau seperti itu ya. Nah sebenarnya ada dua cara, tapi saya kasih cara yang paling gampang aja ya. Nah kita bisa pakai selain init globals, kita bisa pakai sorry ya, kita bisa pakai init globals, tapi init globalsnya itu bisa langsung nge-spawn shell tanpa memerlukan import. Nah, gimana gimana logikanya kita bisa nge-spawn tanpa memerlukan import lewat init globals adalah kalau kita pakai init globalsnya OS, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya nih saya import OS, aduh udah nggak hilang lagi. Jadi kalau misalnya saya import OS, nah terus mungkin saya punya satu fungsi apa ya, misal popan gitu ya. Nah, nah ini kalau kita taruh init globalsnya dia, aduh mau tutur wrapper lagi. Nah, jadi tapi mungkin kalian dapat idenya ya. Karena globalsnya dia itu di OS, maka dia itu nanti bakal punya fungsi sistem sendiri. Ini contohnya kayak gini nih. Jadi kalau di kelas animal itu punya fungsi rahasia gitu ya, misalnya kayak gini. Nah, atau sistem aja deh, mungkin biar biar lebih enak. Nah, gini ya kan. Nah, nanti kalau kita import nih from animal import animal. Nah, nanti kita bisa animal. Nggak ada initnya lagi dia. Maaf, maaf. Initnya tadi ku hapus ya. Oke, oke. Import animal. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita taruh init dot globals. Nah, nanti dia itu punya fungsi sistem nih. Nah, kira-kira kayak gini ya. Jadi kira-kira kayak gini doang ya. Apa namanya? Logikanya kayak gini doang ya. Nah, kita logikanya di os.py itu ada fungsi sistem didefinisikan kayak gini juga. Gitu. Nanti kita bisa akses fungsinya lewat modul OS itu. Nah, sekarang tapi pertanyaannya gimana cara kita dapat modul OS? Nah, kebetulan helper tadi sebenarnya udah kasih lihat kita, cuman saya sengaja tidak kasih lihat ke kalian. Nah, jadi kalau kita run lagi helpernya, nih kalian bisa lihat nih ada satu kelas yang kebetulan banget berasal dari modul OS, yaitu wrap clause. Ini biasa kita sering sebut dengan preloaded OS ya teman-teman ya. Nah mungkin di lain-lain nih kayak di sini-sini mungkin ada yang bisa kalian pakai juga, tapi yang paling gampang adalah kalian pakai preloaded OS aja gitu. Nah gimana caranya pakai preloaded OS? Nah ini udah kalian udah ngerti lah ya. Nah jadi contohnya adalah kita bisa pakai nih 154 init globals. Tuh, aduh, kentang lagi. Nah, terus habis itu kita ambil sistem. Bisa seperti ini. Tuh, built-in function system. Dapat kan? Nah, jadi sekarang nih kita bisa pakai seperti ini aja. Ya, kita bisa pakai apa namanya preloaded OS buat nge-spawn shell tanpa perlu import lagi. Jadi kalau import di ban atau di delete dan nggak bisa di cover lagi, kita bisa pakai seperti teknik seperti ini. Tuh, nanti langsung dapat shell. Oke, kita coba di child-nya aja biar lebih enak. Boom, nanti langsung dapat shell ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah deleted built-ins. Ini nanti apa namanya? Biasanya bypassnya pakai preloaded OS ya. Ini memang itu sangat ini sih ya, sangat ganggu banget sih ya kalau ada orang yang pakai del ya. Ini kebetulan kalau nggak salah soal yang pakai del jarang sih. Kalau nggak salah kapan ya? Intek Fest kemarin si Hana Surut tuh bikin soal kayak gini. Nah,
Terus yang kedua adalah magic method. Nah, jadi magic method ini adalah salah satu metode bypass dalam kurung juga ya kayak tadi ya. Nah, jadi di sebuah kelas nih ada seperti ini ya kan. Nah, itu kita bisa define kalau misalnya dia dijumlahin atau dikurangin dan semacamnya gitu. Nah, dengan cara pakai magic method. Nah, misal add nih. Nah, add ini elf sama other. Nah, jadi kalau add ini berarti dia apa namanya? Ngedefine kalau misalnya sesuatu kayak animal plus animal gitu. Nah, nanti dia bakal ngedefine gitu. Nah, gimana caranya? Kita bisa print nih, misal print edition done gitu. Ya kan? Nah, terus habis itu kita bisa bikin misal kayak tadi animal ini kan. Terus habis itu kita bisa nih kita tambahin sesuatu aja. Tambah satu gitu. Nah, jadi nanti dia instead of jadi error, dia tuh nanti bakal ambil yang ini. Gitu. Nah, ini kalau kita run, nah nanti dia bakal bilang ada edition yang dipanggil gitu. Ya kan? Nah, mungkin kalian udah bisa melihat-lihat ya. Jadi kalau dalam kurung di band ya, kalian bisa nulis di Magic Method aja. Kalian bisa nulis di Magic Method untuk nge-bypass dalam kurung ini. Gitu. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kita nggak ada kelas custom gitu. Nah, mungkin ini biar seru, saya tambahin aja ya, ini blacklist. eh ya, dalam kurung ini sama dalam kurung tutup kurung ini. Nah, caranya adalah kita punya dua nih sebenarnya. Kita punya dua kelas yang bisa kita override magic methodnya. Jadi kalau, sorry, gue lupa bilang lagi. Jadi kalau misalnya yang kayak gini nih, nah dia kan ada kelas nih, misal kayak ini, boolean function or method. Ini kan kelas juga nih, tapi kita nggak bisa override sebenarnya. Misal kayak apa ya, import. Nah itu nggak bisa nih, immutable ya, nggak bisa kita override. Dan sebagian besar seperti itu, sebagian besar seperti itu, kecuali ada dua. Yang pertama adalah kelasnya exit. Nih, sebenarnya lebih dari dua sih, tapi saya kasih lihat dua aja ya. Nah, pertama kelasnya exit, dia itu pakai ini. Nah, itu kita bisa override. Jadi kayak ini, sama dengan misal import. Nah, jadi kita bisa ini, exit plus OS. Jadi ini. Nah, nanti dia nge-import OS gitu. Ya, dan ini nggak ada dalam kurung sama sekali, oke? Nah, dan kita juga bisa, dan satu lagi adalah help. Ya, poetik sekali. Nah, help class, dia jadi set balance helper. Nah, ini kita bisa override juga nih. Seperti ini. Atau mungkin biar lebih enak, lebih seru deh, source misalnya. Sama aja sih. Nah, jadi help OS. Nanti dia bakal masukin modul OS. Nah, jadi ini cara buat nge-bypass dalam parenthesis ya atau dalam kurung gitu. Itu pakai magic method. Ya mirip-mirip sama dekorator lah, tapi ini bisa dilakukan, bisa banget dilakukan di eval gitu. Bisa dilakukan di eval. Dan sebenarnya magic method ini ada satu rahasianya lagi, tapi saya tidak bakal ceritakan di sini ya. Mungkin yang sepupu-sepupu mungkin udah tahu nih, ada magic method ini ada sesuatu yang spesial, tapi untuk sekarang penggunaannya kira-kira seperti itu sih, yang lazim penggunaannya seperti itu. Oke. Nah, eh ya, jadi itu kira-kira yang deleted apa? Ini yang iceberg salah satu yang udah dalam ya, deleted build sama magic method. Nah, terus kita masuk ini ujung terakhir icebergnya ya. Kita masuk ujung terakhir icebergnya. Oh ini ya ini tadi where to deep itu the iceberg. Ya jadi saya udah nggak bikinin slide sama sekali ya di sini ya karena udah deep banget materinya. Udah susah dimasukin slide. Nah, sekarang kita lanjut ke yang paling dalam ya. Apa iceberg terakhir ya, iceberg paling ujungnya, sorry. Yaitu execution frames, teman-teman. Oke. Jadi ini perlu pemahaman lagi ya. Oke. Jadi pertama ada satu objek lain yang belum kita explore di Python ya. Namanya adalah generator. Gitu. Jadi kalau dari tadi kalau kita pakai list comprehension itu dia itu membuat sebuah generator misalnya. Tuh. Dia membuat sebuah generator gitu. Nah, generator itu apa? Generator itu adalah looping ya. Sebenarnya itu ini looping nih, tapi dia itu belum selesai. Dia belum selesai. Dia itu bakal nge-yield value-nya terus-menerus. Nah, maksudnya gimana? Misalnya gini nih. Kalau saya panggil range gitu kan. Nah, kalau saya panggil range itu dia cepatnya selesainya cepat banget. Bahkan kalau saya bikin angkanya full banget nih sampai kalau kalau ini direalisasikan dibikinin list ya. Dia tuh bakal meledak gitu ya. Laptop saya bakal meledak gitu. Nah, tapi ini kenapa dia cepat banget? Karena dia belum looping sebenarnya. Loopingnya ini belum mulai.
gitu. Dia tuh cuman bikin objek generator doang. Nah, ketika kita iterasi, nanti tuh generatornya bakal jalan gitu. Dia bakal keluarin satu persatu. Jadi ini belum dipanggil gitu. Ya, apa namanya? Jadi generator ini sangat berguna ya, apalagi buat objek yang lumayan gede gitu. Nah, sekarang apa yang menarik dari generator ini? Nah, menariknya generator ini itu punya frame, teman-teman. Ya, jadi misalnya range ini bukan tipe generator yang kita mau ini ya. Nah, ini contoh generatornya. Nah, notice sebenarnya kalau generator itu cuma bisa kalau empty tuple ya di sini empty tuple atau empty list di sini. Kalau kita tambahin di sini, nah ini nanti dia langsung jadi eh, sorry kayak gini. Kalau kita bikin tuple dia jadi masih jadi frame ding. Masih jadi generator ding, masih jadi generator. Sorry. Oke, lupakan. Nah, generator ini punya frame ya, dan frame ini bisa diakses pakai atributnya namanya gframe. Nah, ini dia punya frame. Nah, frame ini apa? Jadi begini teman-teman ya. Ini saya, nah karena ini materinya sudah sangat dalam, saya harus pakai paint ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi kalau misalnya anggap ini kita punya satu aplikasi Python nih, dia itu jalan di ini namanya frame, dia jalan di satu frame. Nah, frame ini maksudnya apa? Frame ini adalah scope variabel mereka. Gitu. Jadi ini ada variabel global variabelnya lah ya. Global variabel itu scope-nya tuh terbatasi di frame ini. Gitu, oke? Nah, sekarang kalau kita panggil sesuatu ke eval gitu misalnya. Kalau kita panggil sesuatu ke eval, dia itu bakal bikin frame sendiri gitu. Makanya itulah kenapa frame-nya di dalam frame kayak gini. Gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kita bisa custom nih. Kita bisa customize global variabelnya apa sama lokal variabelnya apa. Karena frame-nya berbeda gitu, ya. Karena frame-nya berbeda. Dia punya execution frame sendiri. Seperti itu, ya. Nah, masalahnya kalau kalian cuman di eval biasa, kalian tuh nggak bisa ngakses frame-nya, gitu ya. Kalian tuh nggak bisa ngakses frame. Kalian cuma bisa ngakses frame dari objek generator doang. Itu yang kerennya dari dari apa namanya? Dari generator tuh. Jadi kalian nggak bisa akses yang ini nih, yang saya merahin ya. Nah ini. Anjir. Nah ini, yang saya merahin ini kalian nggak bisa akses nih. Nah ini frame namanya, ini frame. Kalian nggak bisa akses framenya. Yang bisa akses ini kalian cuma bisa aksesnya dari generator doang. Sorry, bukan nggak bisa ya. Yang bisa tapi cuma bisa dari generator. Gitu. Nah, gunanya apa kalau kita bisa akses frame ini? Nah, kalau kita punya frame ini, itu kita bisa lompat frame, teman-teman. Ya, kita bisa lompat frame balik ke frame utamanya gitu misalnya. Gitu. Nah, kalau kita lompat balik ke frame utamanya, maka kita itu bisa akses global variable yang ada di frame sebelumnya gitu atau frame sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, itu gunanya kita akses frame. Nah, tapi masalahnya mengakses frame itu tidak semudah itu ya. Jadi jadi seperti ini. Kalau saya oke, jadi mungkin biar gampang saya pakai yang ini lagi tadi ya. Ini blacklistnya jangan dulu ya, biar gampang. Nah, oke. Sorry, sorry. Oke. Nah, jadi gimana nih cara kerja frame? Pertama saya bikin generator nih, ya kan? X for X ini. Terus habis itu saya ambil gframe. Terus habis itu saya ambil kalau kita mau ambil built-ins ya kayak tadi, kita pakai namanya f built-ins atau f global saja deh biar lebih enak. Nih, nama saya ini nggak ke print sayangnya, jadi kita print aja biar bisa kita lihat hasilnya. Nah, jadi kalau saya run lagi nih kayak tadi, tuh nanti saya bisa lihat kan ini hasilnya build-nya seperti ini, gitu. Nah, terus caranya adalah kita bisa ya, ini saya simpan dulu pilotnya. Nah, terus kita sekarang udah dapat frame, ini object frame kan ya. Ini saya kasih lihat lagi sekali lagi. Nah, ini kan object frame nih. Kalau kita mau dapat globals dari frame itu, nah, jadi kan kita di sini sekarang. Ini kita di sini sekarang. Nah, kalau kita mau dapat globals dari frame itu, kita pakai namanya f globals. Nah, sekarang kalau kita mau lompat ke frame sebelumnya, itu bisa juga. Kita pakai yang namanya f back. Ya. Nah, dot f back seperti ini. Nah, tapi masalahnya, nah ini yang jadi masalah nih. Yang jadi masalah adalah ketika kita panggil f back, dia itu jadinya non gitu. Alias dia tuh nggak mendeteksi ada frame lain selain ada frame sebelumnya sebelum frame ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang jadi masalah nih. Em, jadi kalau kita ambil frame seperti ini, apa namanya generator seperti ini,
Nah, kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, itu dia gimana cara ngejelasinnya ya? Dia generator apa namanya? Generatornya ini setelah kita initialize nih, dia tuh nggak bakal kepake lagi. Nah, ini yang masalah nih. Ketika dia, nah, Python ini bisa deteksi dia tuh nggak kepake lagi. Nah, ketika dia lihat dia ini nggak kepake lagi di frame utamanya, ya, mohon maaf ya kalau penjelasannya agak ngawang ya, karena saya juga mungkin masih separoh paham tentang ini ya. Nah, karena dia itu melihat framenya apa nih, generatornya ini nggak bakal dipakai lagi, maka dia itu bakal ngekeluarin itu, dia bakal ngeisolasiin ini. Jadi kayak nggak kepake gitu. Jadi kayak jadi generator nggak kepake gitu. Nah, karena dia ngeisolasiin yang ini, pas kita F-back dia itu jadi kosong gitu. Dia tuh nggak bisa ngelihat eh, dia tuh nggak bisa ngelihat F-back-nya itu apa gitu. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita harus akses frame-nya, kita harus akses dan kita harus panggil F-back selama dia berjalan ya. Selama generatornya ini masih aktif gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya generatornya masih aktif? Adalah kita bisa bikin self referential generator. Gini caranya. Saya ketikin dulu ya biar mungkin eh, teman-teman biar nanti saya jelasin gitu. Jadi kita pertama initialize variable, habis itu kita append ya x for x in a. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu baru kita ambil a0. Nah, kira-kira gini. Nih, nah jadi nanti dia bakal bikin self referential generator. Maksudnya gimana? Nah, jadi kayak gini nih. Kita kan punya array A nih, list A ya. List A ini masih kosong ya kan. Ini A misalnya. Sorry, mana ini? Nih, ya kan. Misal A ini kan kosong nih. Aduh. Oke, A ini kosong, set, set, ya kan. Nah, setelah itu A itu akan di-append, ya kan? X for X in A, ya. Jadi berarti dia bakal bikin satu generator nih, ya kan? Dia bikin satu generator di sini. Generator saya kasih ungu aja deh, ya kan? Generator X nih, ya kan? Nah, terus X ini, nah ingat ya generator itu nggak langsung dijalanin teman-teman, sama kayak arrange tadi ya. Generator itu nggak langsung dijalanin, ya. Nah, jadi dia itu nggak bikin dulu, dia bikin objek generator dan kelar append udah kelar ya kan. Nah, setelah itu baru dia mau ngecek dulu nih. Oh, apakah si generator X ini udah nggak dipakai, ya kan? Nah, tapi dia lihat nih, generator X ini itu nge-reference, dia itu ngeiterasi ke A. Nah, sementara A itu mau mengkonten dirinya apa namanya? Sementara A itu punya dirinya sendiri, ya. Jadi dia nanti self reference, generatornya self reference, teman-teman. Itu. Nah, karena dia self reference terus, maka dia Python nggak hapus karena dia pikir oh ini bakal masih kepake nih. Jadi dia nggak bakal ngehapus generatornya. Gitu. Nah, jadi setelah ini bakal aktif terus nih. Gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah kayak gitu, ya. Ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kalau udah seperti itu, ya, kita bisa akses sekarang frame-nya. Nih, kita ambil G-frame misalnya. Nah, dan sekarang ya, mungkin biar biar enak langsung ambil F global saja ya. F globals. Jadi kalau saya tembak nih, nah sekarang dia tuh returnnya generator. Nah, generator itu bisa dieksploit ya, sama kayak tadi bisa dieksploit pakai bintang ini. Nah, jadi saya ini tuh, kalau dilihat sekarang kita dapat globalsnya, sorry, nih, sekarang kita dapat globalsnya dari eh, yang di frame eval ya kan, yang boolean-nya kosong gitu. Nah, sekarang kita bisa f-back sekarang akhirnya ya. Sekarang kita bisa f-back. Nah, sekarang kalau kita panggil f global lagi seperti ini masih kosong ya, karena generator ini punya frame sendiri. Jadi kalau kita bikin generator dia punya frame lagi. Jadi f-back-nya itu pertama ke eval, f-back keduanya baru ke ini. F-back keduanya baru ke main. Nah, jadi kita panggil f-back dua kali aja. Nah, dan pas kita panggil f-back kedua kalinya, baru deh kita dapat built-in akhirnya teman-teman ya. Dapat built-in gitu. Nah, itu adalah konsep execution frame ya teman-teman ya. Nah, ini benar-benar internal banget dan ini dokumentasinya sangat sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya mencoba menjelaskan sepengetahuan saya juga karena dokumentasinya dikit banget soal framing frame execution frame ini gitu. Nah, ini sangat deep. Ini adalah di paling ujung dari iceberg kita ya.
teman-temannya untuk execution frame ini. Karena materi dan materinya udah sangat kompleks banget ya. Dan ini kita harus benar-benar belajar internal Python itu seperti apa. Nah, jadi ya, tapi ini salah satu yang lumayan cutting edge ya. Ini lumayan menarik sih. Namanya. Lumayan cutting edge PyGel juga seperti ini ya. Nah, salah satu yang ini coba ya kalian for fun itu coba kalian band kalian itu band double underscore kayak gini. Nah, ini salah satu cal yang lumayan susah ya. Salah satu cara bypassnya adalah kalian harus pakai ini. Karena ini kayak yang ini tuh keyframe fback ini kan satu underscore doang. Sementara ini dua underscore ini ngeband banyak banget gitu ya. Underscore import di band, subclasses di band, class di band, hampir semua di band. Nah, jadi kalau bisa pakai ini apa namanya? Jadi kemungkinan pakai si frame-framean ini gitu. Nah, kira-kira gitu aja sih ya untuk execution frame. Ya. Nah, setelah itu sekarang kita ya ini sama aja tadi to deep into the iceberg. Nah, setelah itu eh kita sekarang udah ada di eh, di bawah icebergnya sekarang ya. Dan apa yang ada di bawah iceberg ini to be continue teman-teman ya. Mohon maaf karena udah 1 jam 45 menit juga nih, udah agak lama. Dan ini materinya mungkin udah di luar expertise saya juga ya, saya masih belajar juga ya di bawah ini. Itu ada banyak BTW yang kalau kalau kalian mau belajar setelah itu lagi. Kebanyakan sih hubungannya sama PW sama binary exploitation ya. Jadi ada WAF di Python lah, ada OOB lah dan lain-lain dan lain-lain. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ada apa namanya, mau nanya-nanya atau mau mau mentoring bisa calling-calling saya ya, teman-temannya bisa connect nih LinkedIn sama Instagram atau Discord saya ya. Saya juga lupa plug Discord, sorry. Nah, Discord saya URTH, silakan di-add aja kalau mau ya. Nanti kita bakal lanjutkan kalau misalnya saya udah ngerti juga, saya udah bisa jelasin juga ya. Oke, kalau begitu sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Rara, silakan. Oke, mantap sekali. Kak Bil atau Kak Elim nih aku ngomongnya nih. Aku Bill, lupa Kak lagi. Bill. Bill, Kak. Oke, wah ini keren banget nih Kak Bil nih. Wah, ada yang puyeng ya ternyata. Oke, nah teman-teman, buat teman-teman yang masih puyeng nih kayak aku, mungkin teman-teman bisa banget buat nanya langsung ke Kak Bil biar nanti nggak kebawa mimpi. Kan serem juga tuh kalau kebawa mimpi. Jadi bisa banget langsung raise hand ya teman-teman. Kita akan menuju sesi tanya jawab biar tercerahkan nih apa-apa yang tadi kebingungan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Aymar. Silahkan. Silahkan Kak Aymar. Silakan Aymar. Wah, masih di mute ini. Aymar. Halo, halo, tes, tes, tes. Ya, Apakah suara saya masuk? Oke, masuk Kak. masuk. Oke, selamat malam, Mas Bill Elim. Apa kabar? Malam, malam Mas Aymar baik. Oke, ini Selamat ya materinya Mas Aymar. itu, ini materinya sangat bagus ya. Jadi saya dari tadi mentengin dari awal sampai akhir itu lumayan mudah dimengerti lah ya. Ini sarkas nggak nih? Enggak, ya bagi saya mudah Oke, dimengerti gitu. oke, Nah, oke, baik, jadi bagus. pertanyaan saya cukup simpel sih, Mas Bill Elim ini. Hmm, Eh, Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Bill Elim ini alami ketika bermain dengan PEGL gitu? Entah itu susah karena apa atau ya pokoknya pengalaman unik deh yang mungkin bisa jadi pengalaman atau catatan dalam apa dalam pertualangan PEGL ini. Sekian. oke. Wih, mantap. Terima kasih pertanyaannya Mas Aymar. Oke, saya langsung jawab ya. Mumpung masih share screen ya. Jadi sebenarnya ada dua nih. Yang pertama itu sebenarnya tidak berkaitan sama Pajal jatuhnya. Ya, saya jelasin dulu nih. Jadi yang pertama itu efeknya ke real life ya, ke real life. Jadi dengan mindset nih, kalau kita punya mindset seorang PyJailer sejati ya, nah gitu itu punya mindset untuk tidak menyerah gitu ya. Kita itu bisa memutar otak apapun restriction yang diberikan gitu. Dan itu sangat apa align dengan mentalitas hacker ya.
kita dengan keamanan yang seketat-seketatnya, kita itu tidak menyerah untuk mencari apa namanya? Untuk mencari celah keamanan seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa bypass-bypass yang berhasil saya dapatkan di real life dan juga di CTF ya. Dan yang meskipun non PyGel, tetapi bypass-bypass itu saya dapatkan karena saya memiliki mentalitas PyGeler tersebut gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin kita jadi lebih tahu aja sih ya tentang Python internal itu seperti apa. Misalnya dari yang paling pertama saya jelasin itu yang get attribute. Itu fungsi get attribute ini saya pakai juga nih di salah satu project saya ya jadinya ya. Karena saya butuh ngambil metode apa? Saya butuh ambil atribut satu objek tapi berdasarkan string. Jadinya membantu jadinya karena saya udah tahu nih di Pagel ada atribut seperti ini, jadinya membantu saya ketika mendevelop project di project yang nyata begitu, meskipun nggak ada kaitannya sama Pagel. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang saya dapatin dari Pagel ini itu pengaruhnya sangat luas, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar CTF ya atau sekedar Pagel saja specifically, tetapi juga implikasinya luas gitu. Karena yang saya dapetin adalah mindsetnya, mental gitu, Mas Aymar. Apakah menjawab pertanyaannya, Mas? Wah, ya sangat inspiratif sekali ya ceritanya. Jadi saya eh, jadi ikut apa ya istilahnya? Eh, Bukan terharu apa ya? Pokoknya sangat inspiratif lah gitu. Jadi pada intinya tuh kayak Mas Bill Elim ini secara tidak langsung karena belajar PyGL ini jadi menambah ilmu Python juga ya. Betul, Termotivasi, betul. bener kata Mas Rahsyad. Jadi termotivasi juga gitu. Termotivasi. Iya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kayak skill Python jadi nambah gitu lah ya, karena lebih mendalami ilmu Pythonnya ya. Betul, betul sekali, Betul. Mas. Iya. Oke ya, sekian sih untuk pertanyaan Oke. saya dan terima kasih untuk Mas Bill Elim dan Ya, terima kasih, Arara Mas juga sudah Aymar. memberi waktu. Saya Aymar, izin mute lagi. Ya, Oke, terima kasih Kak Kak Aymar. Terima kasih juga Kak Bill atas jawabannya. Kak Aymar tuh yang tadi disuruh di-kick bukan sih? Tidak, maaf ya, maaf ya. Sorry, jangan tuntut saya pencemaran nama baik. Mohon maaf, mohon Oke, maaf. wah ini Kak ternyata masih ada yang bingung nih ternyata nih. Mungkin teman-teman bisa mencerna dulu, kira-kira dipikirkan dengan matang apa yang mau ditanyakan gitu. Tadi aku suka nih Kak, tadi ada yang bilang bahwa walaupun materinya susah, tapi tetap bisa dipahami gitu. Berarti magic sekali gitu. Siapa tuh tadi yang ngomongnya? Oh nih, dari Ahmad Saiful Zaini. Puyeng tapi ngerti cuy magic, tapi ngertinya cuma seharian. Harus praktik katanya. Gimana tuh Betul, Kak? memang memang namanya practice make perfect ya, Hmm, Ahmad Saiful ya. Jadi ya setelah dari sini harus praktis lagi kalau mau ilmunya tetap apa namanya stay di kepala. Betul betul. iya. Nah, oke, ini karena yang raise hand tadi cuma dua, berarti pertanyaan selanjutnya dari Mas Dimas Ukin. Silahkan. Selamat malam Kak Bill, Kak Rara. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Kak Bill, materinya cukup komprehensif, ngebahas cukup dalam. Saya kira awalnya cuma yang umumnya kelihatan aja, tapi ternyata sampai uh, the deepest of the sea, sampai Iya, dalam banget. sama-sama. Ya, sampai Betul. beberapa jam juga. Nah, Ada iceberg-nya eh kan Mas saya Dimas ya. ya, eh, oh ya, saya Mas Dimas, mohon salam kenal. Nah, Ya, salam Mas kenal Bill, Mas. saya mau tanya Mas, kira-kira misalkan saya ini pemula dan saya ingin mempelajari PJL ini dan mengembangkan lebih lanjut. Nah, kira-kira apa aja sih key konsep yang perlu dipelajari, terus resource-nya di mana, dan misalkan lagi CTF nih, nemu soal-soal kayak gini tuh apa aja langkah yang harus dilakukan buat nyari jawabannya nih. Secara kan tadi sempat dimention juga resource-nya dikit, terus jarang di mention dan lain sebagaimana. Dan juga kan kalau misalkan CTF itu
kena limit sama waktu ya Kak Bil ya. Itu sih Ya. Kak mungkin. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas Ukin atas pertanyaannya ya. Nah, jadi sebenarnya untuk resource Pagel, kalau misalnya yang atas-atas icebergnya itu sebenarnya banyak dokumentasinya ya. Salah satunya ini, yang saya habis buka tadi. Ini masih share screen kan ya? Iya masih. Oke. Nah, ini salah satunya nih. Ini punya Hacktricks. Ini saya kasih di chat mungkin ya. Maaf yang di YouTube ya, mungkin bisa di googling. Eh, Namanya Bypass Python Sandbox ya. Bypass Python Sandboxes. Nah, yang ini nih. Ini punyanya apa namanya? Ini dari Hacktricks saja biasa dibaca-baca. Ini yang standar-standar gitu kan. Nah, dia itu banyak referensinya juga sebenarnya kalau kalian mau baca. Nah, tapi kalau kalian googling lagi sebenarnya banyak nih. Misal Pygel apa ya? Cheat sheet. Nah, yang ini nih. Pygel cheat sheet. Nah, Pygel cheat sheet yang punyanya si eh Shirajuki. Nah, ini banyak juga nih. Nah, punyanya Quasar juga ini ya, yang dikirim Ayah di chat. Maaf yang di YouTube ya. Nah, punyanya si Quasar juga bagus sih. Yang ini. Betul, betul. Puzzle Collection. Nah, tapi ini ya ini isinya cal-cal nih. Kalau mau latihan biasanya calnya di sini. Gitu. Nah, betul, betul. Nah, setahu gue Gel CTF itu juga ada ini. Gel CTF juga ada Pygel Breaker ya. Nah, ini nih SQL map-nya Pygel nih kalau kalian. Nah, tapi saya tidak terlalu sarankan ya kalau kalian belajar jadi nanti jadinya script kiddie habisnya. Nah, tapi ini salah satunya nih buat apa namanya? Mungkin kalau kalian mau cepat gitu ya dan mungkin udah paham jadi mau apa namanya kalau dapat soal cetek mau cepet aja gitu buat kerjain soal yang lebih susah nah misalnya bisa pakai ini saya belum explore sih ya yang ini tapi setahu saya gacor sih ini oke nah jadi kira-kira sebenarnya gitu sih ya apa namanya untuk resource-resource-nya saya udah relatif banyak ya tapi yang deep apa iceberg yang di bawah-bawahnya itu mungkin yang semakin lama semakin sedikit itu jadi tenang aja dan sebenarnya dulu itu ada budaya di CTF-CTF nasional, di mana kita harus bikin dan internasional juga ya, di mana kita itu harus bikin mandatory PyGel cal. Ya, jadi semua CTF itu harus ada PyGelnya minimal satu gitu. Cuman kayaknya akhir-akhir ini sudah hilang ya budaya tersebut ya, sudah termakan postmodernisme. Jadi sayangnya seperti itu. Nah, kira-kira itu aja sih untuk resource dan ininya ya, Mas Dimas Ukin ya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Masih ada sih Mas. Itu kan tadi sebenarnya mentionnya buat yang udah di deepest of the sea. Nah, semisal Ya. kita mau coba explore lagi lebih lanjut. Nah, itu kira-kira gimana tips and triknya tuh buat melanjutkan dari situ? Nah, mantap. Terima kasih pertanyaannya Mas Dimas Ukin ya. Nah, caranya adalah kalau kita mau lanjut itu ada beberapa nih. Pertama kita bisa baca detail-detail beberapa detail-detail ininya. Mana ya? Sabar, saya cari dulu. Saya juga udah lupa. Nah, kita bisa baca beberapa blok-blok in-depth. Misalnya yang punya ini, punya Rezalski. Itu. Nah, dia ini ngebahas Magic Method doang kah? Ya, ini dia ngebahas Magic Method doang. Jadi kalau kalian mau spesifik research Magic Method misalnya, nah ini kalian bisa baca nih yang apa namanya? Yang lumayan mendalam gitu nih. Tuh, nggak mungkin saya jelasin semua ini di apa sharing session ini nggak mungkin saya jelasin semua kan ya. Nah, jadi ini nah ini misal kalian mau baca gitu. Nah, kebanyakan sih dari situ ya. Paling baca artikel yang lumayan in-depth tentang sesuatu. Habis itu baru kalian bisa apa? Baru kalian kembangin dari situ. Ada juga mungkin yang lumayan bagus ya. Salah satunya kalau kalian mau lihat salah satu ini doang. Nah, ini punyanya Hitcon ya. Soal Hitcon yang ngebahas tentang ini. Soal Hitcon yang ngebahas tentang out of bound rate di Python, tapi ini harus bahas bytecode, tapi dia ngebahas bytecode itu. Nah, ini lumayan detail juga nih penjelasannya. Nah, itu kalau misalnya kalian mau apa namanya? Kalian mau coba-coba boleh ya. Bentar, nggak bisa saya paste teman-teman, nggak tahu kenapa. Teman-teman nggak bisa saya paste. Oh, ini bisa. Nah, oke tuh. Nah, ini kalau kalian mau baca-baca juga boleh. Nah, kemungkinan sebagian besar dari situs ya. Kalau udah apa detail, udah nggak ada satu cheat sheet lagi kayak gini. Gitu, udah nggak ada satu cheat sheet lagi. Kalian tuh harus baca satu artikel yang isinya satu topik doang. Gitu. Kemungkinan kebanyakan sih begitu ya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Mas Dimas Ukin?
Oke, Mas Bill sudah cukup menjawab pertanyaan sih. Terima kasih banyak atas ilmunya di waktu yang singkat ini. Ya, sama-sama Mas Dimas Ukin. Oke, ini saya jawab beberapa pertanyaan di chat dulu ya. Eh ini. Mbak, maaf OOT, itu Bang Bill pakai browser apa? Nah, saya tidak seperti seseorang ya yang sales kursor terus ya. Tapi ini kalau kalian penasaran, saya pakai brand Zen Browser. Saya pakai Zen Browser. Nah, itu kalau kalian mau cek silakan. Ini Firefox based ya, bukan Chrome based. Itu. Menarik kan nih? Ini sangat rapi banget sih ya. Ini sengaja UI